Karena yang di Jakarta itu kebetulan bootcampnya free, jadi semua dibiayain dari Oh. komunitasnya, dibiayain Mm-mm. mentornya, dibiayain semua, makan juga dikasih. Jadi aku tinggal kos aja sama transportasi. Sedangkan kalau Oke. kita menghitung dengan uang ya, kalau bootcamp blockchain gitu kan, itu kayaknya sebulan 8 juta gitu. Sedangkan aku Uh, ngekos paling cuma 1,5 juta di Jakarta kan. Sangat-sangat worth it sih menurut aku kalau untuk expand 1,5 juta, katakanlah dengan ongkos PP 1 juta lah, 2,5 juta gitu kan, untuk dapat bootcamp persiapan ke Global Hackathon ya. 2 kali juga mm-mm. untuk Global Hackathon. Jadi sangat-sangat kalau dihitung untungnya gede banget sih. Maksudnya nggak rugi lah gitu lah untuk ikut itu sih. Gitu. Jadi emang PP sengaja ngekos di Jakarta sama di Bandung. Ini sekarang lagi di Bandung. Malam ini aku OTW langsung ke Jakarta gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman harus banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah gitu ya, bisa bertemu dengan orang spesial yang sangat-sangat sibuk sekali walaupun dalam online gitu ya. Tapi terima kasih banyak kami ucapkan kembali ke Mas Wildan sudah Yep. ya meluangkan waktunya untuk dan memberikan kami kesempatan untuk bisa bertemu langsung dan bisa berbincang langsung dengan Mas Wildan. Oke, Oke, tapi tadi sempat dimention tentang blockchain dan juga global hackathon gitu ya. Nah, betul. aku sempat baca dari CV-nya Mas Wildan gitu ya. Nah, Mas Wildan tadi sempat dimention bahwa telah menjadi pemenang Global Final WCHL World Komputer apa? World Computer Hacker League. Oh, World Computer Hacker League gitu. Nah, Ya. itu gimana? Kok bisa apa namanya? Boleh diceritain nggak? Mesti sampai titik ke pemenangnya itu gimana, Mas? Oke, menarik ya. Itu sebenarnya lombanya cukup lama. Kita develop produk yang cukup susah karena itu harus pakai blockchain, teknologi baru yang Oke. bahkan aku di RPL ya, itu sama sekali belajar blockchain. Jadi aku benar-benar belajar blockchain dari mana? Dari YouTube ya, dari komunitas gitu kan. Aku kadang ke Jakarta karena ada workshop blockchain, ikut aja ke sana gitu kan. Terus ya emang semua belajar dari GPT juga kayak apa itu blockchain, nanya-nanya tentang konsepnya ke GPT semua gitu. Dan itu programnya cukup lama 4 bulan. Dari bulan Juli sampai bulan final tuh di November. Ya, jadi Oktober akhir tuh submission terus ke November. Jadi alhamdulillah dari tahap pertama di kualifikasi aku juara satu ya di kualifikasinya. Terus ke nasional ya, nasional seleksi ke seleksi Indonesia mewakili ke Asia juara satu juga. Terus di Asia alhamdulillah mewakili Indonesia juara dua. Kemudian di globalnya di ngelawan maksudnya sayangnya itu seluruh seluruh dunia gitu kan yang per benua yang diseleksi tadi alhamdulillah juara satu divisi. Begitu. Jadi cukup lama developnya. Teman-teman kalau pengen kepoin produknya apa, bisa cek di Instagramnya Fradium ya, fradium.io. Itu juga pernah masuk sih ke apa ya, Instagram Telkom ya untuk pemenang hackathonnya kan. Sama kurang lebih sih tanggal 27 nanti akan ada podcast sama SMB. Jadi aku bakal cerita banyak tentang Fradium di podcast tersebut. Kalau udah tayang mungkin bisa kalian tonton ya tentang Fradium itu apa, produknya gimana gitu kan. Cara aku bisa nge-brainstorming Fradium tuh dari mana gitu kan, gimana awalnya gitu. Mungkin nanti aku bakal cerita banyak di podcast tersebut. Gitu sih. Cuma kalau Oh, kalian pengen kepoin sekarang, bisa langsung aja cek Instagramnya fradium.io. Jangan lupa follow ya, karena emang kedepannya bakal ada gebrakan baru ya. Mungkin sekarang kita lagi rehat, tapi tahun depan insya Allah mungkin jadi startup beneran sih. Mohon doanya teman-teman ya. Gitu. amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang tadi sedikit reminder teman-teman gitu ya. Jadi seperti yang aku tangkap tadi, jadi total menang itu ada 4 kali ya, Mas ya? 4 kali, alhamdulillah. 4 kali, buset. Itu dalam satu rangkaian. Satu rangkaian. Nah, Ya, jadi memang untuk bisa menjadi global final sedunia gitu ya, itu benar-benar harus melewati 4 bulan lamanya 4 bulan. dengan membawa produk bernama Fradium.io. Fradium. Betul. Oke, Fradium.io. Wow, jadi teman-teman ini sangat-sangat menginspirasi sekali gitu ya. Menginspirasi yang dimana ya tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali untuk bisa mencapai titik puncak yang dingin-dingin gitu ya. Luar biasa. Dan tadi ya sempat di-mention bahwa jangan lupa follow buat fradium.io. Tapi aku mau juga minta follow gitu ya. Jangan lupa follow Instagramnya Prodigi yaitu @hello Prodigi guys. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau ketemu orang-orang gacor seperti Bang Wildan, seperti yang lainnya lagi, yang apa the next sessionnya lagi. Pokoknya itu ada semuanya di Prodigi gitu ya. Dan saya reminder bahwa Prodigi saat ini sedang bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga. Luar biasa. Oke, balik lagi ke topik Mas Wildan ya. Nah, tapi kalau ya kita flashback, kita kan aku kan contoh nih, aku pemula gitu ya. Pemula dan nggak tahu apa-apa yang memang betul-betul aku yang kayak
apa namanya, nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak tahu apa-apa, nggak ada informasi, aku maba. Nah, kemarin tuh buat bisa dapetin info-info lomba itu kayak gimana mas? Terkait info lomba ya. Ini fun fact sebenarnya info lomba tuh banyak banget yang share gitu kan. Jangankan ke WCL dulu deh, kita bahas perlombaan mandiri ya. Karena emang aku core-nya di perlombaan mandiri. Aku belum pernah menang lomba Bilmo ya. Mungkin itu dulu yang teman notice ya. Tapi rezeki aku alhamdulillah di lomba mandiri gitu kan. Jadi banyak kok itu poster-poster lomba mandiri yang pasti lewat ya. Dari Hima-Hima itu pasti ngepost tuh kan. Terus kalau kita follow Instagram info lomba pasti dapat juga gitu kan. Kemarin juga untuk WCL juga di post dari Instagram Alfat juga ya, aku juga tahu dari situ juga kan, alhamdulillahnya. Jadi kalau info tuh udah pasti banyak gitu kan. Pasti kalau kalian main Instagram pasti ngelewat lah info lomba apapun gitu kan, yang mandiri gitu. Cuma pertanyaannya adalah, ya kalian cuma pengen jadi penonton doang, penonton posternya doang kayak, ada poster lomba nih, scroll gitu kan ke bawah gitu. Itu doang sama nge-like gitu kan pas nanti ada yang menang, atau kalian eh, ikut lombanya, berusaha dan menang dan kalian akan di like posternya sama orang lain gitu. Jadi pertanyaan adalah kalau kalian cuma nge-scroll doang ya, penonton doang ya kan. Tapi kalau kalian pengen gitu kan jadi pelakunya ya ikut lombanya sih. Itu. Dan fun fact, aku tuh baru mulai ikut lomba pertama kali di semester 4 ya. Cukup ketinggalan mungkin. Cukup ketinggalan karena semester 4 itu berarti 2 tahun, tahun terakhir di tahun kedua gitu kan berikut lomba dan lombanya langsung gede ya, lomba langsung gemastik ya, otomatis pasti kalah sih, pasti kalah. Jadi ya kalau kalian pengen ngincer lomba Bilmawa gitu kan, nih Bilmawa tuh kan katakanlah gemastik di bulan September, jadi kalian ada persiapan nih di bulan Desember, Januari sampai September gitu, ada persiapan nih untuk ngasah skill kalian, katakanlah untuk ngerisetnya, untuk ngedevelopnya gitu kan, lewat perlawanan mandiri. Contohnya apa? Adikara Wih, gitu guys. luar biasa. Nah, seperti mention, terima kasih banyak nih, Mas Wildan udah membantu. Jadi memang nanti salah satu programnya di Prodigi ada namanya Adikara. Bentar akan ada sesi untuk bisa kita sosialisasikan gitu ya, memperkenalkan Adikara itu seperti apa, sehingga itu menjadi pemantik teman-teman dan memperkenalkan dunia perkompetisian itu kayak gimana kayak gitu. Nah tadi aku sempat main apa dengar dari Mas Wildan katanya teman-teman. Jadi nanti kalau apa namanya udah lewat sesuatu ya informasi poster-poster kayak gitu ya, itu jangan cuman di scroll doang gitu deh, jangan cuman Betul. dicek-cek doang gitu ya, tapi langsung sikat action kayak gitu. Jadi memang langsung di apa daftar cari timnya gitu ya, dan apa namanya langsung kumpulkan submit kayak gitu ya. Mau pokoknya gimana pun kita harus tetap harus memperjuangkan. Seperti tadi Mas Wildan memang dari segi belmawanya enggak, tapi sekarang sudah juara dunia. Wah, mau gimana lagi, Bos? Gitu kan? Jadi kan apa se-Indonesianya pun apa namanya? Bukan Indonesia, bukan cuman secara nasional lagi gitu ya, tapi udah internasional gitu, dan sudah sampai diupload oleh Instagramnya Telkom University. Dan juga susah untuk bisa banyak orang yang mau tampil di akun SMB, tapi ini justru diundang guys. Jadi itu adalah kelebihan ketika nanti teman-teman menjadi orang yang hebat seperti itu ya. Oke, nah tapi sempat aku mention maksudnya pada saat pendaftaran nih Mas Wildan gitu ya. Nah tapi kalau di apa namanya tim Mas Wildan berarti namanya apa Mas? Fradium. Timnya, nama tim aslinya tuh Motion Lab. Motion Lab karena Oh, semuanya itu oke. anak-anak motion dan teman-teman kelas Oh, aku juga oke. ya. Jadi mungkin tips buat kalian dalam milih tim ya juga itu ya cari yang dekat dulu sih. Jadi nama timnya Motion Lab karena emang isinya anak-anak Motion Lab semua karena aku waktu itu koordinasinya kan. Terus juga apa anggotanya juga anak-anak motion dan anak-anak kelas aku juga sih. Gitu. Oke. Nah, berarti tadi tips-tipsnya cara yang deket dulu, terus apa lagi Mas? Oke, aku kasih tips ya buat kalian untuk milih teams. Mm-mm. Yang pertama nih, bentar, aku juga ada sebenarnya udah siapin. Jadi eh kalian harus punya role yang lengkap ya, harus memenuhi 3 role ini. Pertama itu hacker, dia developer gitu kan, yang bisa nanti ngedevelop aplikasinya. Ya. Kedua hipster, ya hipster itu tim yang ngurus UI-nya gitu kan, biar aplikasi kalian itu harus bagus tampilannya gitu kan. Yang ketiga adalah hustler ya, atau tim bisnisnya. Jadi produk kalian tuh harus punya value bisnis. Karena ini sifatnya hackathon, ya. Pertama kita harus meriset tuh kan, harus problemnya harus nyata gitu kan. Terus kita menstorykan gitu kan problemnya sampai solusi itu gimana. Itu tugasnya si hipster dia. Main UX-nya kan, nanti buat PPT-nya gimana segala macamnya gitu kan. Dan produknya ini harus juga memiliki value bisnis teman-teman. Karena percuma kalau kita ngebuat
apa ya, produk yang nggak ada value bisnisnya gitu kan, ya produknya kosong gitu, karena ibaratnya nggak akan bisa stand out di pasar gitu, karena nggak ada value bisnisnya, nggak ada investor yang mau masuk dan segala macamnya. Jadi berapapun tim kalian, katakan 5 orang timnya gitu kan, kalian harus punya 3 role ini: hacker, developer, hustler ya selaku tim yang UI, sama hipster ya tim yang dia tuh mengurusin value bisnis. Dan kebetulan kalau format aku ya kemarin di Wedge Highlight itu 5 orang, empatnya developer ya, developernya 4 orang ya, karena ini hackathon blockchain. Jadi hackathon tuh teknikalnya sangat-sangat dinilai tinggi banget gitu kan, produk harus jadi, bukan lagi sebuah MVP, apalagi di global final tuh harus jadi beneran kan. Jadi 4 orang aku spend ke developer, 1 orang dia ngerangkap job desk, dia hipster sekaligus hustler ya. Dia, kalau kalian ngerancang UI itu kan, ngebuat story, ya kalian juga kalau bisa gitu kan harus lihat juga tentang ngitung bisnis ya, kayak Samsung-nya, market analisisnya gitu kan, terus strategi kalian dalam BMC-nya gimana gitu. Jadi aku serahkan tuh masalah UI sama apa ya, value bisnis ke orang itu, dan kita fokus develop dan juga ngeriset gitu sih. Jadi minimal Wow. tim kalian harus punya 3 role ini gitu, harus Berarti harus memang rata. ya, berarti Hmm? memang sangat penting sekali untuk dari segi strategisnya itu Betul. sangat-sangat terpikirkan sekali gitu ya untuk bisa memenangkan dari lomba ini seperti itu. Nah, oke. Berdasarkan dari yang sebanyak-banyak itu, aku dengar dari panitia katanya, "Oh, Mas William nanti bakal mau share sesuatu nih." Apa benar, Mas William? Oh iya, mungkin sedikit ini ya, materi singkat gitu kan buat teman-teman. Karena Siap. tadi Boleh, aku boleh. core-nya ke perumahan mandiri gitu kan. Jadi aku pengen sih teman-teman manfaatin peluang perumahan mandiri yang cukup banyak ini ya sebelum masuk ke Belmawa ya. Karena Belmawa itu kan ibaratnya kayak yang kita pengen goalskan gitu kan. Sebelum masuk Belmawa, karena masih lama ya, kita preparationnya dari perumahan mandiri. Nah, aku mungkin kasih beberapa tipsnya buat teman-teman biar makin apa ya, biar nanti ketika mau lomba itu makin terarah gitu kan, nggak asal ikut lomba. Dan cara ngefilternya gimana, nanti mungkin aku akan kasih beberapa tips ya gitu. Siap. Boleh. Apa nanti Mas William mau ada nge-share PowerPoint or Yep, something? ya aku ada Boleh share lah. PowerPoint. Siap, boleh langsung kita kulik aja buat dari segi Mas Wildannya. Silakan, Mas. Oke, sebentar, minum dulu ya, bentar. Baik, sambil menunggu teman-teman semuanya, jangan lupa untuk bisa menggunakan virtual background dan juga nyalakan kamera untuk bisa menemani aku dan juga bersama dengan Mas Wildan. Oke, untuk tampilan sekarang sudah terlihat, Mas? Yep, Siap. Mungkin oke. sudah bisa dimulai. Langsung saja kami persilakan buat Mas Wildan. Oke ya. Jadi sebenarnya materinya simpel lah tuh kan. Tadi aku bilang cerita pengalaman aku, terus juga ngasih sharing kalian kalau mau lomba mandiri gimana persiapan untuk ke Bilmaunya juga gitu kan. Dan ya, PPT aku judulnya dari Adhikara ke Global Hackathon, karena mungkin starting point aku benar-benar lomba serius, bahkan punya tim yang solid gitu kan, itu dari Adhikara teman-teman. Terus bisa ke Global Hackathon juga, aku tahu formulanya, cara nyari tim gimana, cara nge-manage tim gimana, itu dari Adhikara semuanya. Dan mungkin kalian kebanyakan masih maba gitu kan ya. eh Merasa lomba itu nanti aja dulu deh, nunggu jenius ya, atau nunggu jago dulu gitu kan. Nah ini aku kasih tips kalian ya, cara mulai lomba mandiri tanpa nunggu jenius atau jago dulu sih. Ya, dia tentunya journey perjalanan aku nggak mulus teman-teman. Aku sering banget kalah, bahkan total kalau kalah itu udah puluhan kali gitu kan. Belasan sih, belasan. Mungkin aku ikut, jadi belasan itu ini ya, low streak ya, jadi kalah-kalah terus ya. Total aku kalah itu kurang lebih mungkin 12 kali berturut-turut ya. Jadi kalah, 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 terus itu berkali-kali 12 kali gitu kan. Dan ke-13 kalinya aku mencoba itu di lomba hackathon by Child itu, dan alhamdulillah emang rezekinya aku di sana gitu kan. Ya jadi pertama itu udah wajar, pasti ya. Perlombaan itu pasti ada menang kalahnya gitu kan. Dan memang niat aku pertama untuk lomba itu ya untuk belajar gitu kan. Dan tentunya karena terus mencoba, alhamdulillah bisa menang gitu. Dan kenapa sih orang-orang ya mungkin yang masih maba di sini, banyak orang takut memulai gitu kan. Ya, tadi aku bilang aku mulai perlombaan itu pertama kali di semester 4 di tahun kedua akhir gitu kan. Itu langsung mulai gemastik gitu. Nah, waktu itu aku merasa kenapa baru mulai saat itu ya? Karena pertama skillnya kurang teman-teman ya. Jelas dong, aku masih mahasiswa semester 4 pada saat itu kan ya, kayak merasa aku bisa apa sih gitu kan, develop aja belum jago, bahkan waktu itu masih matkul
kayaknya ini deh, Strukdat gitu kayaknya deh, atau KPL ya, anak-anak RPL tuh pasti tahu matkulnya kan. Jadi masih matkul basic gitu, dia disuruh ngoding buat aplikasi, buat website, buat IoT gitu, nah kayak wow, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah itu, terus juga kadang gengsi ya, kalau kalah ini udah pasti gitu kan. Paling kalau kalian udah dapat amanah atau jabatan di suatu UKM atau lab, kayak aku itu di Lab Motion, kebetulan jadi Kordas, kayak cukup gengsi gitu kayak. Semisal aku kalah, masa sih aku kalah pada Senano Kordas? Masa anak-anakku yang lainnya anggota menang gitu, Senano Kordasnya kalah gitu kan? Pasti ada rasa gengsinya gitu. Terus juga alasan orang-orang tak mulai itu ya nunggu tim yang ideal ya. Tadi cukup tricky nyari tim, dan sebenarnya nggak ada tim yang ideal. Pasti tim itu ada kendalanya, terseok-seoknya itu pasti ada. Ya jadi nggak ada suatu yang ideal, nggak ada yang sempurna. Dan justru tim ini yang kalau kalian pengen membentuk tim ideal ya kalian bentuk sendiri gitu. Kalian cari orangnya, kalian team up bareng terus tuh selama setahun, kompak udah punya followingnya sendiri. Ya itulah tim yang ideal buat kalian gitu sih. Nah, ini mungkin tiga alasan utama orang-orang malas untuk atau takut untuk memulai lomba. Dan fun fact-nya teman-teman, aku pengen ngasih sebuah fakta ke kalian gitu kan. Lomba itu aku anggap sebagai laboratorium mini. Namanya lab, itu berarti kan bebas untuk gagal ya. Aku bebas boleh gagal berkali-kali gitu kan, ya karena harga untuk gagalnya masih murah gitu dibandingkan ketika aku udah kerja. Sekarang aku lagi magangnya, katakanlah gagal nih, codinganku jelek gitu kan, error gitu kan, ya itu dimarah sama atasanku kan. Tapi kalau aku lomba, ya aku bebas nih ngasih ide eksperimen yang gokil sekalipun, yang outstanding, yang belum pernah dibuat sama orang-orang, itu bebas gitu loh. Dan kalau gagal, harganya murah teman-teman ya. Kalian ngeluarin duit apa sih kalau buat lomba? Paling pendaftaran kan, dan banyak juga sebenarnya perlombaan mandiri yang itu pendaftarannya gratis gitu. Dan yang pasti yang paling aku suka dari perlombaan adalah free konsultasi ya. Jadi eh bayangin ya, kita bisa ketemu dengan orang hebat, katakanlah jurinya gitu kan. Jurinya itu aku bisa ketemu dengan kayak kemarin nggak salah tuh, ketemu dengan foundation ya, yayasan dari ICP langsung, internet komputer langsung gitu kan. Ketika aku salah dikasih feedback gitu kan, salah gratis loh. Kayak kamu tuh kurang ini, kurang bisnisnya kurang bagus, modelnya salah, kamu tuh newcomers, harusnya kalian pikirin ide bisnis untuk kalian yang bisa outstanding di pasaran gitu kan. Jadi kalian dapat free konsultasi. Minimal kalau jurinya nggak ngasih feedback, kalian punya mentor kan, punya mentor atau pembimbing dari dosen-dosen Telio gitu kan. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ketika kalah ya. Kalian bisa evaluasi kayaknya, oh kayaknya kurang deh di poin risetnya. Kayaknya risetnya aku kurang bagus ngebikin story-nya gitu kan. Kayaknya ketika pitching aku kurang bagus deh, harus latihan pitching lagi gitu kan. Jadi kalian tahu apa yang harus dievaluasi gitu ketika kalah. Dan ini yang paling aku suka di lomba ya. Free konsultasi, aku ketemu orang hebat gitu kan. Kemarin aku juga ketemu dengan banyak gitu kan, orang-orang luar negeri gitu kan, terus juga ngobrol sama mereka. Terus ketika di bootcamp ini juga aku ketemu orang-orang BINUS gitu, orang-orang yang dari kampus lain yang punya semangat yang sama gitu kan. Jadi kadang tukar pikiran, dan itu seru banget menurut aku ya. Dan ini ya, aku kasih tambahan lagi manfaat utama lomba mandiri. Yang pertama ya, skill dan portofolio. Kalau kalian pengen magang ya, aku yakin kalian harus punya banyak portofolio ya. Apa yang membedakan kalian dibandingkan eh, talent-talent pendaftar magang lainnya gitu loh. Menurut aku jelas portofolionya. Dan kalau kalian pernah ngebuat achievement kayak tadi ya, misalkan pernah menang hackathon, achievement, nah itu yang membedakan kalian dengan talent yang lainnya. Ya, jadi kalian lebih mudah untuk daftar magang, beasiswa, kerja gitu kan. Itu udah pasti ya. Terus networking jelas, kalau kalian lomba final onsite ketemu orang, kalian dapat networking di situ, tukar pikiran sama orang-orang di situ gitu kan, sama jurinya langsung juga. Kalau global hackathon gitu kan yang sedunia, kalian bisa ketemu dengan orang-orang dari negara lainnya. Terus self confidence ya, ngerasa ternyata gue juga bisa, ternyata gue bisa juga ya gitu kan, menang gitu kan. Jadi makin percaya diri gitu kan. Dan yang terakhir yang aku pengen notice adalah, kalau lomba mandiri itu persiapan untuk lomba Belmawa ya, aku bilang tadi ya, notice karena Belmawa itu mungkin ya, kalau PKM mulai dari Januari gitu. Kalau kalian pengen ikut PKM dari sekarang, kalian team up, cari timnya, riset dari sekarang. Nah mungkin aku juga sebenarnya mulai untuk serius lomba itu di Adikara, dan tim Adikara aku itu aku bawa terus sampai setahun ini. Ya ini timnya di Adikara kemarin alhamdulillah juara satu. Ini teman aku Rifki sama Rahma, dan pembinanya Bu Mira juga gitu kan. Terus benefit yang apa ya? Mungkin sudah gak pengen notice ke kalian, cuma oke lah karena di poster juga ada ya. Tadi aku bilang uangnya cukup banyak. Yang tadi Dani bilang sebut ya, itu dapat mungkin sekitar 14 ribu dolar lebih gitu kan. Karena dari mau belum ngasih juga, aku nggak tahu berapa ngasihnya.
Jadi sekitar 200 juta lebih ya untuk hadiah lombanya dan dibagi ke 5 orang. Jadi ya masing-masing dapat sekian juta lah, gitu intinya. Ya. Nah, pertanyaannya nih gini kan. Katakanlah Kak gitu, aku maba nih ya, aku maba nih. Aku pengen ikut lomba mandiri, katakanlah Adhikara. Kan butuh tim dong, karena perlombaan hackathon, inovasi, yaitu mandiri ya, kecuali CP mungkin kebanyakan sendiri gitu kan. CTF itu juga tim sih, tapi ada juga CTF yang sendiri gitu kan. Nah, gimana sih kalau kita pengen tim apa ya, nyari tim untuk lomba mandiri yang tepat gitu loh. Nah, ini aku kasih ke kalian ya, tips. Aku nyamain framework 3F ya. Pertama, fit, cocok gitu kan. Kedua, visible, masuk akal buat dikerjain. Yang ketiga, future value. Kita bahas ya bareng-bareng ya. 3F ini apa? Yang pertama, oh ya sorry, cara untuk milih lomba mandiri ya, bukan ke tim ya, sorry sorry ya. Yang pertama ya, itu fit. Kalian dia dari gini, dari banyaknya informasi lomba mandiri aku bilang tadi kan, di Instagram scrolling dikit ada info lomba gitu kan ya. Kan banyak banget bertebaran. Kan nggak mungkin dong kita itu eh, ikutin semua lombanya dong. Kita pilih lomba yang bisa kita ikutin. Nah, nah kita tadi ya dengan framework 3F ini. Yang pertama kita bahas fit ya, cocok ya. Pertama, cocok sama skill yang mau dikembangin. Ya, kalian tembak dulu. Kalian harus tahu nih, kalian tuh pengen ke arah mana skillnya. Ya, skillnya mau kalian suka web nih. Oh, pengen develop web. Ya udah, cari perlombaan yang dia itu ke arah website. Banyak kan yang ke arah website. Pengen fokus mobile nih karena anak motion misalkan ya. Aku anak motion bang, pengen lomba mobile gitu kan. Banyak tuh mobile programming, blockchain, data dan sebagainya. Kalian harus tahu dulu pengen kemana. Ya. Terus juga fokus minatnya. Ya, kan web, mobile, blockchain terlalu luas. Minatnya ke arah mana? Edutech kah? Health kah? Finance kah? Dan sebagainya itu kalian juga harus kerucutkan. Karena tadi lagi-lagi aku bilang, bentar, ditolak motion. Ya, karena tadi aku bilang ya teman-teman, eh gak semua lomba harus kita ikutin. Kita cari peluang yang kemungkinan untuk kemungkinan menangnya kuat tuh kan. Nah, pertama fit ya, cari skill yang mau dikembangin, minatnya juga harus cocok gitu kan. Contoh, mungkin gampangnya gini. Kalau kalian kuat di coding ya, kalian pengen belajar coding dan seterusnya gitu kan. Gak cuma inovasi, gak cuma yeping gitu kan, nulis-nulis doang. Mungkin dari essay kan itu cuma nulis ya. Ya, kalian ikut hackathon. Ya, hackathon nanti ke arah gemastik outputnya. Karena gemastik itu kalau di software ya itu develop produk sampai jadi. Ya, itu pasti. Kalau kalian suka yang riset, ya bobotnya dari riset, inovasi segala macam, ya ikut PKM. Kalau suka ke arah sosial, ya gitu kan, ikut Innovillage gitu kan. Nah, itu kalian tentuin nih, kira-kira minatnya ke arah mana. Dan sebenarnya nggak semua harus kita ikutin, tapi kalau ada teman kita yang dia itu nonjol tuh kan, kayak contoh misalkan kalian pengen ikut Innovillage ya, tapi kalian ngerasa nggak punya nilai sosial yang tinggi gitu kan. Tapi ya oke lah nggak apa-apa kalau ikut Innovillage kan. Sedangkan ada teman kita, soalnya ada teman kita yang dia itu sangat jago banget untuk di sosialnya di masyarakat. Ya ikut aja karena ada core-nya di dia gitu. Jadi lihat dulu timnya dan juga cocoknya sama kalian itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, visible ya. Masuk akal nggak nih untuk dikerjain? Ya, cek dulu nih timeline kuliah kalian, timeline magang, jadwal kuliah, jadwal rapat, jadwal syuro ya, jadwal apapun itulah ibaratnya kan. Jangan sampai eh, tabrakan ya. Bukan berarti lomba itu buruk gitu kan. Harus ketika lomba ninggalin semua tuh enggak ya. Semua harus diprioritaskan ya, dibuat manajemennya. Jadi cek lagi. Terus jumlah Tahu juga juga, aku juga nyoba ini. Gimana ya? cek juga jumlah anggota yang dibutuhkan timnya gitu kan, resource-nya ya, server alat dan sebagainya itu harus masuk akal nggak nih kalian buat ikut. Katakanlah gini, kalian pengen ikut lomba IoT gitu kan, terus disuruh ngebuat alat, pasti mahal dong. IoT itu kalau Raspi aja mahal tuh juta mungkin ya, kalau Raspi yang mahal gitu kan. Ya kalian nggak mau ngeluarin duit, ya berarti nggak cocok ikut IoT, karena IoT pasti ngeluarin duit tuh kan. Minimal beli hardware tuh pasti udah pasti banget di IoT sih. Terus kalian cek juga tuh future value ke depannya, nilai ke depannya. Ya, jadi ini tips ya buat kalian ya. Jadi gini, kalau kalian masih mungkin baru mulai lomba gitu kan, pengen cari achievement ya, cari aja tuh lomba-lomba yang katakanlah lomba kecil ya dari UKM-UKM kecil di kampus-kampus lain. Ya, contoh mungkin gampangnya gini kan banyak tuh UKM-UKM yang ketika ngadain lomba itu ngadainnya internasional kayak international business competition gitu kan. Nah, kalian ikut itu padahal ya ikut tuh cuma sedikit, katakanlah cuma 20 gitu kan. Tapi kalau kalian menang dapat tuh title perlombaan internasional gitu kan. Nah, itu kalian bisa masukin kalau emang kalian pengen ngincer achievementnya. Ya udah, cari aja pintar-pintarnya kalian coba gerilya kampus, UKM-UKM kampus yang ada di lomba gitu kan, katakan nasional, minimal nasional sih pasti sih.
atau enggak minimal ya kalau ada program internasional kalian ikutin gitu kan. Tapi kadang itu cuma nama sih kebanyakan. Eh Soalnya kalau di kampus kecil ya kadang susah untuk menggait sampai internasional beneran. Tapi kalau kalian menang kan dapat title untuk internasionalnya kan. Nah, tapi kalau kalian benar pengen ngebuat produk yang real gitu kan, ya kalian harus pilih-pilih juga lombanya gitu kan. Kayak mungkin hackathon yang bernama, katakanlah Garuda Hacks gitu kan. Banyak lah lomba-lomba yang punya nama gede gitu kan. Jadi yang bisa cocok atau relate untuk ke CV dengan nama yang besar. Terus juga cari ya yang bisa ngasih network gede gitu kan. Ya karena tadi lomba banyak, ya kalian harus pilih-pilih lombanya yang ngasih benefit ke kalian juga gitu. Dan yang terakhir gitu loh, menurut aku sayang ya kalau kalian tadi ikut lomba-lomba kecil terus jadi produk gitu kan ditinggalin, lomba lagi yang lain jadi produk tinggalin tuh kan. Jadi saran aku saya ikut lomba yang besar jadi produk jadi startup gitu kan ya, karena emang ketika Fradium ini aku buat juga arahnya kemungkinan bakal jadi startup karena beberapa ya di Fradium sendiri dari ICP sendiri ya blockchain ICP itu udah melirik bahkan mungkin ngontak mau nggak nih untuk di funding gitu, tinggal kita aja untuk gerak untuk ngambil apa ya peluang tersebut sih gitu. Jadi kalau bisa produknya jangan sekedar produk dibuat terus tinggalin tapi jadi startup beneran sih gitu. Terus nyambung ya pertanyaan selanjutnya, gimana cara team up atau milih tim yang bagus? Ini yang mungkin jadi pertanyaan buat kalian. Aku kasih tips ya. Aku juga nih coba percepat karena mungkin waktunya tinggal sedikit. Yang pertama tadi aku bilang role-nya harus ada hacker, hipster, hustler ya. Jadi pasti kalian pastikan ya untuk hackathon ya. Kalau ini bahasa hackathon, kita nggak ngebahas BMC, Business Model Competition, kita nggak ngebahas SI ya. SI itu pasti punya lo masing-masing. Kita nggak bahas hackathon gitu kan. Perlombaan yang inovasi yang sampai jadi produk. Hacker, hipster, hustler. Tiga ini harus ada teman-teman. Dan kalian harus bagi job desk dengan rata. Gitu. Jangan sampai ya hipster disuruh ngoding ya nggak sesuai role dong. Hustler suruh ngoding nggak sesuai role dong gitu. Jadi harus ada tiga role ini dan apa ya? Atur aja lah kalian job desk gimana. Kayak contoh aku tadi hackathon itu di global hackathon 5 orang, 4 orangnya developer, 1 orangnya dia UX tapi sekaligus hustlernya ya, hipster sekaligus hustlernya gitu. Jadi ya karena dia emang jago ya kenapa enggak sih gitu. Jadi kalian aturlah untuk tim kalian minimal harus bisa mencakup tiga role ini. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, ya, saran dari aku adalah mulai dari lingkar paling dekat ya. Contoh teman kelas, teman lab, teman organisasi atau tim di Adhikara. Itu aku notice banget teman-teman ya. Karena apa? Banyak ya. Mungkin lomba yang di matchmaking kan karena mungkin nggak pernah ketemu, nggak pernah ada sense-nya gitu kan. Perasaan kayak nggak pernah ada perasaan saling memiliki antar timnya gitu kan. Ya akhirnya bubar gitu. Jadi kalau bisa teman dekat. Fun fact, tim aku di Global Hackathon itu semua teman kelas aku sendiri ya, teman dekat aku sendiri, teman lab aku sendiri juga. Jadi ya tiga ini kita akrab banget. Jadi ketika meeting kita debat banyak gitu kan, saling misah-misu kayak wah ini jelek nih ide kamu nih," gitu. Itu udah nggak masalah karena kita emang udah terbiasa untuk saling kritik, saling menghujat tuh kan, saling ide gitu loh. Itu yang udah biasa makanya poin plus ketika kalian ngebentuk tim dari apa ya orang terdekat sih. Terus yang kedua, jangan cari yang paling jago. Ya, ini yang paling aku notice teman-teman ya. Ketika kalian mau ngebentuk cari tim, jangan cari yang paling jago ya. Tapi cari yang pertama ya, komitmen, mau ikut riset. Karena beberapa pengalaman aku ikut lomba sebelumnya, aku team up sama orang yang dia itu cuma bilang gini, aku cuma mau develop ya, nggak mau ngeriset, nggak mau terjun lapangan. Padahal lomba itu inovasi ya, hackathon. Itu sebelum develop ya harus tembus dulu tahap final gitu kan. Kalau tembus final baru develop gitu kan. Jadi poin utama adalah risetnya, proposalnya gitu. Kalau nggak mau ngerjain proposal, ya nggak akan bisa develop dong gitu. Jadi jangan ngarep dulu deh untuk ngedevelop, nggak usah banyak develop. Kalau proposal aja nggak mau jalan. Jadi cari tim yang komitmen, mau ikut riset, terjun ke lapangan langsung dari nol bahkan gitu kan. Sampai akhir ikut develop juga harus cari yang tim seperti itu teman-teman. Ya, jadi menurut aku jangan cari yang paling jago karena kebanyakan orang-orang yang udah jago yang mungkin katakan udah kerja magang gitu kan pengennya cuma develop doang, ya lu yang riset gue yang develop nggak masalah ada gitu tuh jangan. Itu menurut aku red flag-nya. Yang kedua ya, cari orang yang gampang diajak komunikasi teman-teman. Kenapa? Kayak jangan sampai di ghosting lah ya kalian tadi makanya cari tim yang benar dari teman dekat gitu kan. Kalau matchmaking rawan ya untuk di ghosting ya, dan juga gampang hilang. Ya kita ngebahas mungkin dari red flag people yang menurut aku tadi menurut aku pertama itu reflect people ya untuk jangan dimasukin tim tuh orang yang nggak mau orang yang nggak mau riset gitu kan, terus orang yang cuma mau numpang nama doang, terus kayak banyak ya sebenarnya reflect
orang Pakai yang TV red flag gitu juga. kan. TV rusak ya. Oke Ya, dong. red flag people yang jangan pernah diajak untuk ikut lomba gitu. Yaitu tadi aku bilang orang yang mau ikut, yang nggak mau ngeriset, ngomong buat proposal, terus apa ya, nggak mau ikut capek-capeknya gitu kan, cuma numpang nama doang gitu. Terus pas tiba-tiba final gitu kan, kayak kita final tuh kan, itu kasar banget ya. Pokoknya saran aku tadi ya, cari dari yang terdekat biar nggak di ghosting juga. Itu sih paling utama. Terus ini terakhir mungkin dari aku ya biar cepat juga. Aku kasih tips untuk menang hackathon ya. Ini spesifik hackathon karena emang aku Korea di hackathonnya. Kebetulan menangnya aku di hackathon bukan di perlombaan BMC atau SI ya. Jadi mohon maaf aku nggak bisa ngasih saran buat yang SI sama BMC. Tapi untuk inovasi ya, aku kasih saran ada 5: problem clarity, solution fit, impact visibility, innovation, sama presentation story. Kita bahas pertama ya. Jadi kalau kalian ngangkat sebuah topik itu harus berdasarkan dari sebuah problem. Dan problemnya harus jelas. Jangan sampai itu adalah asumsi. Nah, tekanin ya. Problem yang kalian angkat itu jangan asumsi. Nah, harus beneran, nggak boleh ngarang gitu kan. Harus beneran, nggak boleh ngarang. Dan juga harus spesifik gitu. Jangan terlalu luas kayak katakanlah problemnya se-Indonesia gitu kan. Ya oke, se-Indonesia, tapi data yang kalian cari katakanlah tiba-tiba SMA di Bandung. Terlalu besar gitu Indonesia, sedangkan datanya di Bandung gitu. Kalau gitu spesifik aja. Pengen di Bandung, Bandung aja langsung. Pun ketika kalian testing, saya coba ya, kalau bilang se-Indonesia gitu kan, terlalu luas kan. Berarti kalian harus testing jangan cuma di Bandung doang dong. Harus di kota-kota lainnya. Karena untuk ngebuktiin kalau problem yang kalian angkat itu juga dirasakan di banyak kota-kota lainnya gitu loh. Jadi saran aku harus spesifik, jangan terlalu besar. Dan yang pasti harus ada data pendukungnya ya. Data BPS, artikel, survei kecil dari kalian, observasi lapangan, atau kalian user interview secara singkat ke orang-orang target kalian gitu kan. Terus aku contohin ya, masalah problem clarity yang perlu kalian highlight ya. Tadi aku bilang problem jangan berupa asumsi ya. Harus problem yang jelas dan nyata. Contoh gini, kita bilang pendidikan di Indonesia masih rendah ya. Ini udah jelas pertama. Ini asumsi atau beneran gitu loh. Masalahnya kan yang bilang aku bukan siapa-siapa. Aku nggak nyebut datanya, nggak nyebut buktinya gitu kan. Jadi asumsi dong, gitu kan. Yang kedua, di sini bilangnya di Indonesia. Ini aduh luas banget gitu kan. Luas banget. Emang yakin berapa persen rendahnya di Indonesia gitu loh, rendahnya di Indonesia. Bentar, ada chat lagi. Oke, udah lewat 10 menit ya. Sorry ya. Aku minta 5 menit lagi teman-teman buat panitia buat nambahin waktu sedikit ya. Intinya contohnya ketika kita refactoring idenya gitu kan, problemnya pendidikan Indonesia masih rendah ya, kita ubah dengan data, jangan asumsi, spesifik gitu kan. Contohnya 81% siswa di SMA di Bandung kesulitan memahami materi matematika karena gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Ya ada lokasinya, ada angka, ada target yang jelas. Oke, kita lanjut. Solution fit ya. Solusi yang diangkat tuh juga harus nyambung dengan problem diangkat. Jangan sampai solusi yang diangkat jauh berbeda dari problem yang diangkat itu kan. Tiba-tiba ada fitur aneh-aneh gitu kan. Fitur random gitu kan. Ya contoh langsung deh, biar nggak lama ya. Kan bisa baca gitu kan. Contoh misalkan ya, tadi kita bilang siswa SMA di Bandung kesulitan memahami materi matematika karena gaya belajar mereka yang berbeda-beda gitu kan. Fokusnya kan problem di gaya belajar kan. Nah, tiba-tiba idenya gini, membuat aplikasi e-learning yang full fitur gitu kan. Wah, ada macam-macam gitu kan. Itu ya, lagi-lagi nggak dibutuhkan karena problemnya di gaya belajar, bukan e-learning tiba-tiba gitu kan. So, solusinya harus tepat dengan problem ya. Contohnya misalkan ya, sistem pemetaan gaya belajar berbasis AI. Itu misalkan ya. Jadi buat fitur jangan random, harus sesuai dengan problem diangkat. Lanjut, untuk ide yang kalian angkat, harus memenuhi dua ini, impact dan juga visibility. Ini tekankan ya. Pertama, impact, dampak ya. Dampaknya, kalian harus bisa ngukur dampaknya gitu loh. Kira-kira dalam 3 bulan gitu kan. Kira-kira gimana target yang bisa dipakainya gitu kan. Terus juga visibility, kelayakan. Buatlah produk yang kalian yakin bisa untuk mendevelop dengan benar gitu kan. Kebanyakan orang tuh kayak ngebuat sebuah solusinya fiturnya terlalu wah gila banget, terlalu di luar nalar, outstanding gitu kan. Ya alhasil apa ya maksudnya, oke lah idenya bagus gitu kan, solusinya bagus, tapi kan bisa developnya percuma gitu kan. Lebih baik solusi kecil yang doable bisa dilakukan daripada impian yang besar tapi nggak kebangun. Ya itu tekankan teman-teman ya.
Terus lanjut ya, poin innovation itu kan, apa pembeda yang apa pembeda yang bikin ide kamu tuh layak dilirik ya. Kalau ngebahas inovasi ya teman-teman, inovasi itu bukan selalu tentang menciptakan hal baru ya. Bukan berarti kayak, oh aku berinovasi gitu kan, menciptakan radium. Bukan berarti aku membuat ide yang belum pernah ada sebelumnya, enggak. Sebenarnya udah pernah ada gitu, nah radium sebelumnya gitu kan. Ya. Tapi tentang melihat yang ada dengan sudut pandang berbeda dan mengembangkannya. Jadi kita melihat nih ada fraud detection gitu kan. Ya udah kita pakai idenya, kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Dan harus mengasih tiga hal ini, teknologi yang ngasih value baru, katakanlah kasih AI-nya gitu kan, membuat fraud detection pakai AI tapi di blockchain, inovasi kan, karena belum pernah ada yang membuat tuh kan. Terus angel baru, kasih sudut pandang baru gitu kan. Ternyata market crypto sekarang tuh berkembang tinggi, tapi kasus scam juga berkembang tinggi juga gitu kan. Kan perlu ngasih angel baru, terus juga target pengguna yang unik gitu kan. Jadi kasih target yang baru, jangan sama dengan sebelumnya. Itu inovasi yang perlu kalian tekankan ya. Lanjut, paling pentingnya, katakanlah semua udah bagus. Nah, develop udah bagus, ide udah bagus. Yang paling menentukan adalah di ketika kalian pitching ya, presentation dan story-nya. Cara kita menjual ide itu jauh lebih penting dari idenya. Ya. Jadi jangan sampai kalian udah capek-capek ngedevelop, ngebrainstorming, ngedevelop sampai jadi aplikasinya, tapi kalian nggak bisa ngebuat story, ngebuat gimmick ketika pitching gitu. Itu percuma sih menurut aku karena ya banyak yang gagal di pitchingnya, ada yang harusnya nggak juara gitu kan. Jadi untuk yang harus kalian perhatikan ya, slide-nya rapi, visual bersih, tulisan singkat, jangan banyak teks-teks tuh kan, banyakin gambar, storytellingnya harus bagus, dan juga public speaking ya, jangan kebanyakan gitu-gitu dan segala macamnya sih. Paling itu mungkin dari aku, maaf kalau cukup overtime ya. Nanti kita bisa tanya jawab buat teman-teman yang penasaran untuk lebih lanjut terkait hackathon, bisa ditanya jawab atau mungkin nanti bisa kontak aku ya di Instagram atau nggak di WhatsApp. Mungkin sekian dari aku, terima kasih. Aku Siap, balik terima ke kasih Mas banyak Osi. Siap, terima kasih banyak aku ucapkan kepada Mas Wildan sudah memberikan kita materi sangat-sangat daging sekali gitu ya. Sehingga sampai tips and triknya pun langsung dagingnya gitu loh. Jangan gini, jangan gitu. Pokoknya intinya jangan cari yang red flag gitu ya. Jadi memang bukan cuman mencari sebuah pasangan hidup aja gitu ya, tapi memang sampai ke pasangan tim lomba juga itu menjadi jangan cari yang red flag juga gitu teman-teman. Cari yang green flag gitu ya. Terus cara memilih lombanya juga lomba mandiri itu yang 3F, ada fit, visible, juga future value. Terus di mana mulailah dari lingkar yang paling dekat gitu ya, dan jangan cari yang paling jago dulu. Tapi cari yang paling komitmennya itu yang paling penting kayak gitu. Nah, oke. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mas Wildan atas pemaparan materinya. Dan habis ini kita akan lanjut terlebih dahulu ke sesi selanjutnya. Tapi tenang teman-teman yang ingin bertanya gitu ya, sebentar akan ada sesi Q&A yang dimana teman-teman boleh dicatat terlebih dahulu aja pertanyaan-pertanyaannya gitu ya, karena akan dibukakan sesi khusus buat teman-teman untuk bisa nanya langsung ke orangnya, ke spesialisnya langsung seperti itu. Oke, baik, izin aku melanjutkan ke sesi selanjutnya di mana untuk pembicara selanjutnya gitu ya. Beliau merupakan seorang pemuda yang memiliki segudang pengalaman dan prestasi di dunia teknologi, khususnya di data science, di mana saat ini beliau sedang memegang tanggung jawab besar sebagai co-leader di Google Developer Groups on Campus Telkom University, di mana beliau turut memimpin strategi dan operasional harian untuk lebih dari 300-900 anggota. Wow, luar biasa. Dan di bidang akademik dan riset, beliau telah menjabat sebagai koordinator riset di Laboratorium Multimedia, Big Data and Cyber Security Application, serta asisten riset dari Big Data. Dan barusan banget kemarin, beliau telah menjadi finalis dari Gemastik 18 di cabang Data Mining. Dan telah meraih People Choice Award dalam ajang World Hackathon 2025 di Singapura. Ya, yang dimana? Kalau begitu, telah hadir di tengah-tengah kita ada Mas Ardafa Barus. Halo Mas. Halo Mas, dengar? Ya, kedengaran. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Dani. Baik, alhamdulillah. Oke, oke, oke. Eh, ini mungkin ya sama seperti yang tadi gitu ya. Kalau Mas Ardafa ini dipanggil siapa? Mas Dava, Mas Ar, Mas Dava boleh, Mas Mas Ardafa boleh.
Oke, siap. Izin aku panggilnya Mas Dava. Kenalin, aku Daniandra. Dan aku mau say thank you. Terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya dan juga memberikan kami kesempatan untuk bisa berbincang langsung sama Mas Dava gitu ya. Dimana mungkin di tengah-tengah kesibukan Mas Dava ini itu sangat-sangat padat sekali untuk bisa menjadi orang yang hebat di Fakultas Informatika Telkom University gitu ya. Yang dimana sedikit disclaimer teman-teman bahwa Mas Dava juga ini bagian dari Prodigi seperti itu. Oke, boleh dari Mas Dava sendiri gitu ya. Mungkin masih banyak dari teman-teman yang ada di online conference pada hari ini itu masih belum mengenal Mas Dava. Mas Dava itu siapa sih sebenarnya? Boleh diceritain dari Mas Dava? Oke, sebelumnya terima kasih. Salam kenal semuanya. Nama aku Dava atau Ardava. Kalau kalian tahu, aku sebenarnya itu orangnya itu lebih ke researcher gitu teman-teman. Jadi basic aku itu researcher. Terus passion aku itu di mana? Passion aku itu di ke data sebenarnya. Dari data, udah itu dari sejak zaman SMA. Dari data ke bidang-bidang AI gitu teman-teman. Buat kesibukan hari ini, buat kesibukan selama aku kuliah ini ya, ya mostly itu banyak-banyak di riset teman-teman, dan di riset dan juga perlombaan. Jadi ya kalau aku kuliah itu ya aku panteng itu antara kuliah atau enggak riset atau enggak lomba gitu teman-teman. Mungkin itu sih buat perkenalan singkat tentang aku. Siap. Salam kenal kalau begitu Mas Dava. Memang berfokusnya saat ini tuh memang riset dan juga lomba ya Mas Dava ya. Luar biasa, sangat berbeda sekali dengan orang-orang yang lain tuh gitu ya. Dimana ada mungkin macam-macam dari teman-teman, ada yang berfokus pada organisasi, pada lab gitu ya dan sebagainya. Tapi untuk di Mas Dava ini mungkin bisa menjadi pembuka wawasan dari para teman-teman bahwa ada juga loh kita bisa berfokus pada riset dan juga lomba-lomba seperti itu. Oke, ini aku telah baca dari segi apa namanya CV-nya Mas Dava kemarin gitu ya bahwa telah menjadi finalis dari Gemastik 18 gitu ya, pagelaran mahasiswa kreatif gitu ya, 18 di bidang data mining. Yang dimana ini merupakan salah satu kompetisi nasional di bidang IT, yang dimana ini mungkin salah satu paling bergengsi di Indonesia seperti itu ya. Di mana telah hadir dari ITB, dari UGM, UI dan lain sebagainya dan kampus-kampus terkenal lainnya itu hadir dan turut ikut berlomba juga gitu ya, dan Mas Dava sendiri itu justru ikut dalam apa namanya dalam di finalnya juga gitu ya. Nah mungkin dari Mas Dava sendiri bisa nggak diceritakan sedikit gimana gambaran besar pengalaman dari Mas Davanya, karena memang betul-betul dari awal seleksinya itu kan panjang ya, bisa dibilang panjang dan berat gitu ya, sehingga gimana sih ceritanya dari awal seleksi sampai dengan dinobatkan sebagai finalis di Gemastik 18. Oke, jujur dari mungkinnya dari pengalaman aku dulu ya, dari pengalaman aku lomba, dari semua lomba yang aku ikutin itu, termasuk yang aku menangin, yang sangat berkesan banget itu yang Gemastik ini teman-teman. Karena kalau di Gemastik itu kayak kalian itu berkompetisi dengan orang-orang yang sudah sudah benar-benar jago gitu. Karena kan bakal ada seleksi awalnya gitu teman-teman. Jadi ada di tiap universitas atau institut itu bakal disortir siapa orang yang paling the bestnya dulu, lalu orang yang paling the best itu bakal dikompetisikan gitu teman-teman. Makanya dari itu, dari aku sendiri itu Gemastik itu merupakan lomba yang paling mengesankan banget. Terus perjalanannya itu jujur agak gimana ya, agak excited dan juga agak capek juga teman-teman, karena waktu di tahun ini juga timelinenya itu terutama di babak penyisihan itu cukup melelahkan, jujur melelahkan karena sangat singkat banget, hanya 2 minggu kalau nggak salah atau 1,5 minggu, dan gitu kita harus menyelesaikan suatu problem gitu teman-teman dari waktu skala 1,5 minggu atau 2 minggu tersebut. Dan pada waktu yang tepat juga di situ aku juga lagi ngikutin lomba gitu teman-teman. Kebetulan lombanya itu sama yang diikutin lomba Mas Wildan ini teman-teman. Nah jadi di mana hasil submisi gemastik dan submisi di ronde waktu lomba waktu itu di hari yang sama gitu teman. Jadi aku itu kayak eh, nge-manage-nya itu agak kesulitan waktu itu jujur. Jadi pas udah alhamdulillah banget pas udah nyampe final itu aku udah bersyukur banget. Lalu persiapan itu lebih lebih apa ya, lebih mateng aja ketimbang waktu pas penyisian kemarin. Soalnya pas penyisian kemarin itu jujur lebih apa ya, mepet ya, mepet. Jadi kurang bisa dikoordinasi banget gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih teman-teman buat perjalanannya. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Dava atas pengenalannya. Jadi memang tadi sempat ternyata dia beliau satu lomba juga dengan Mas Wildan seperti itu ya. Tapi karena deadline yang sama untuk submissionnya benar-benar kayak
tabrak gitu ya. Jadi memang berarti pada akhirnya Mas Dava memilih untuk apa namanya, memperjuangkan di Gemastik seperti itu. Oke, oke, luar biasa gitu ya. Mungkin habis ini nanti kita bakal mendengarkan gimana caranya sih tips and triknya untuk bisa aktif di perlombaan Belmawa gitu ya. Bisa sampai dengan mendapatkan jaket Telkom University gitu ya. Seperti yang di samping saya seperti ini. Wah, luar biasa Masya Allah. Ini terus juga gimana untuk bisa sampai tahap lolos finalnya dan gimana untuk pemilihan timnya, gimana sih cara untuk manajemen apa namanya, pengerjaannya itu bagaimana. Maka dari itu langsung saja kami persilahkan, inilah dia pematerian dari Kak Dava. Wah, ini ada dari Guido Melvin, aku fans berat Kak Dava. Wow. Thank you, thank you, thank you, thank you. Dan tadi udah dibilang sama Mas William juga tadi, aku ketolak gemastika. Waduh. Katanya memang rezeki sudah diatur, alhamdulillah gitu ya. Tapi jangan lupa untuk memperjuangkan gitu. Oke, silakan untuk waktu dan tempat kami persilakan buat Mas Dava. Baik, kan aku share screen aja dulu ya. Untuk layarnya udah kelihatan, Sudah terlihat teman-teman? Kak. Oke. Nah, berdasarkan title-nya mungkin aku di sini ngejelasin tentang perjalanan aku ya menuju Gemastik 18 tahun ini. Bisa kalian lihat dari apa dari subtitle itu From Ideas to the National Stage. Nah, mungkin aku langsung straight to the point aja karena waktunya singkat juga. Aku bakal kasih tahu dulu nih ke teman-teman apa sih itu Gemastik. Nah, Gemastik atau Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi itu suatu ajang yang di suatu ajang kompetisi nasional nih yang diselenggarakan langsung oleh Belmawa, Kemendikbudristek, dan juga Ditjen Dikti-Ristek. Nah, untuk apa teman-teman? Untuk mengembangkan potensi mahasiswa, seluruh mahasiswa bahkan di Indonesia di berbagai bidang gitu. Nah, di Gemastik ini itu ada banyak bidang ya teman-teman. Jadi kalau itu ada di Gemastik ini ada tiga divisi yang bidangnya yang kompetitif itu ada programming, ada keamanan cyber, terus ada data mining. Data mining ini yang aku ikutin. Lalu sisanya itu adalah bidang riset dan juga inovasi teman-teman. Nah, bisa di-highlight juga yang di tulisan paling pojok bawah kanan itu kalian tuh bakal diuji dalam berpikir kritis, berinovasi, serta menciptakan solusi nyata. Berbasis apa? Berbasis teknologi. Untuk apa? Untuk suatu masalah yang relate kepada tema yang bakal diberikan nanti. Nah, di sini mungkin aku bakal jelasin dulu divisi perlombaan di Gemastik itu apa aja sih. Nah, kalian bisa lihat ya di slide. Mungkin aku jelasin dari yang paling atas dulu. Jadi di programming ini kalian bakal mecahin suatu masalah menggunakan algoritma dan cara berpikir kalian dan juga pemrograman secara efisien. Lalu cyber security ini kalian bakal diuji nih kemampuan analisis keamanan, eksploitasi, forensik digital dan juga pertahanan sistem. Lalu di data mining yang aku ikutin, di sini fokus itu pada pengolahan data, teman-teman. Pengolahan data, gimana cara kalian ngebikin model prediktif, model yang bisa memprediksi masa depan, lalu gimana cara kalian menganalisis data, dan seterusnya. Lalu di sini ada UX design. UX design itu lebih ke merancang pengalaman dan antarmuka pengguna yang intuitif, efektif, dan menarik. Lalu di sini ada animation atau animasi. Dia fokusnya itu membuat karya animasi, teman-teman, yang berbasis bebas itu mau dua dimensi atau 3D yang kuat dalam storytelling, visual dan juga teknik produksinya itu gimana. Di sini selanjutnya itu ada Smart City, di mana Smart City itu kalian tuh bakal ngebangun nih suatu inovasi atau solusi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga tata kelola di kota-kota gitu, teman-teman. Nah, yang ketujuh, di sini ada ICT Scientific Paper atau karya tulis ilmiah. Di sini kalau buat teman-teman yang suka menulis riset, menulis proposal, ini lomba yang cocok buat teman-teman. Jadi kalian bakal menulis dan mempresentasikan karya ilmiah di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan metode dan analisis ilmiah. Nah, buat nextnya itu ada empat lagi. Di sini ada software development. Mungkin teman-teman banyak di sini ya. Mungkin di IF itu banyak apa ya, web developer, software developer. Nah, ini buat kalian yang cocok masuk di perlombaan ini. Kalian itu bakal ngembangin aplikasi lengkap. Bisa itu berupa web, mobile, desktop, dari desain hingga testing nanti sampai selesai. Lalu di sini yang kesembilan itu ada smart device, embedded system, and IoT. Kalian bakal merancang sistem cerdas berbasis sensor, microcontroller, otomasi, dan juga Internet of Things atau IoT. Lalu ke-10, di sini ada game development.
Di sini kalian bakal ngebikin game dari konsep gameplay, art, hingga implementasi dan pengalaman pemain. Lalu yang terakhir di sini ada ICT Business Development atau karya bisnis TIK. Sini kalian bakal menciptakan nih model bisnis inovatif yang berbasis teknologi dan menyusun strategi pengembangan bisnis itu bagaimana. Nah, di situ mungkin tentang divisi yang aku jelasin tadi ya, udah lengkap ya. Ada 11 divisi yang di Gemastik. Jadi kalian minatnya itu ikutin aja mau divisi yang mana. Nah, di sini mungkin aku di sesi kali ini aku bakal ngelasin lebih detail banget tentang perjuangan aku di divisi data mining ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, di data mining itu dia fokusnya itu buat penggalian pola dan juga pengetahuan eh, informasi dari data menggunakan metode statistik, pembelajaran mesin, bahkan AI, sampai analisis algoritmik. Nah, tantangannya itu apa teman-teman? Tantangannya itu melibatkan dari studi kasus nyata. Misalnya perusahaan nih ngasih gimana cara kita mendeteksi penipuan, misalnya pinjol gitu. Nah, kalian bakal dikasih datanya, terus kalian bakal nge-solve problem tersebut berbasis data gitu. Lalu gimana cara menganalisis perilaku pengguna nih, misal analisis perilaku pengguna penipu. Nah, itu kalian bakal diberikan dari data tersebut gitu, teman-teman. Atau kalian melakukan prediksi tren, misalnya kalian ingin memprediksi saham ini berapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu buat di divisi data mining. Nah, di sini aku jelasin lebih detail tentang divisi data mining itu dibagi tiga. Jadi sini ada peserta, tema, dan study case, dan juga tujuan umumnya. Nah, untuk pesertanya itu ini berlaku dari semua divisi ya teman-teman di Gemastik. Jadi peserta itu mahasiswa aktif dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Lalu tim itu biasa beranggotakan 2 sampai 3 orang. Ini juga berlaku pada setiap divisi yang ada di Gemastik. Lalu untuk tema dan study case, nah ini juga eh, buat yang temanya ini juga berlaku pada setiap divisi teman-teman. Jadi setiap tahunnya itu Gemastik itu memberikan tema yang berbeda dan juga study case yang berbeda. Nah, lalu buat di divisi data mining itu datanya itu yang bakal diujikan pada final nanti itu berbasis data nyata teman-teman. Jadi kalau ini kan lomba dari dari pemerintah ya, dari kementerian. Nah, kalian itu bakal dikasih dari data, kalian bakal nge-solve suatu problem dari data kementerian tersebut, teman-teman. Nah, data itu bisa bermacam-macam. Bisa citra, teks, audio, tabular, dan seterusnya. Nah, tujuan umum itu buat apa? Tujuan umum itu buat meningkatkan kemampuan analisis data mahasiswa, lalu mengembangkan solusi berbasis data untuk kalian meng-solvekan suatu problem gitu, teman-teman. Nah, sini aku next aja. Nah, alur perlombaannya itu gimana? Nah, untuk babak penyisihan itu kalian bakal nge-submit di portal Gemastiknya itu ada dua, teman-teman. Itu ada surat pernyataan sama technical report. Nah, mungkin nanti aku bakal jelasin lebih detail technical report. Nah, di technical report itu intinya kalian ngebikin proposal, teman-teman. Proposal tentang metode apa yang kalian pengen solve gitu menggunakan data. Nah, di technical report ini ada saran dari aku, itu kalian bakal wajib ngusulin metode terkait tema yang diusung. Jadi kalau tahun ini itu tema yang diusung itu kan kemandirian teknologi. Jadi kalian itu harus bikin idea atau riset berbasis tema kemandirian teknologi tersebut, teman-teman. Karena kalau misal kalian nggak menggunakan tema tersebut, kalian bakal jangan harap untuk masuk final gitu teman-teman. Jadi kalian itu harus kalau bisa itu relate ke topik tema yang diusung. Lalu penelitian itu harus memberikan dampak kepada masyarakat. Misalnya kalau penelitian aku itu ada ngebikin pendeteksi penipuan seperti pinjol. Nah, itu kan bakal memberikan dampak tuh kepada masyarakat kan. Kalau bahwa tahu nih, oh orang-orang mana yang potensial terkena penipu peminjaman uang kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada penyusunan technical report, teman-teman. Jadi technical report itu seperti yang teman-teman bisa lihat di grafik ini, itu ada judul, abstrak, pendahuluan, penelitian terkait, solusi, hasil, dan kesimpulan. Jadi kurang lebih seperti proposal pada umumnya, teman-teman. Kalian bakal ngelakuin riset seperti itu. Nah, setelah itu kalian bakal submit dokumen-dokumen tersebut ke portal Gemastik. Itu untuk babak penyisihan. Lalu sini ada babak final. Di babak final ini kita itu mulainya dari pengumuman finalis. Nah, pengumuman finalis itu biasanya H-5 minggu sebelum finalnya dimulai. Nah, jadi pas sudah pengumuman final itu baru muncul-muncul ya nama-namanya. Itu yang diambil itu 20 tim terbaik di seluruh Indonesia. Nah, 20 tim terbaik di seluruh Indonesia itu dari bermacam-macam universitas, institut. Nah, itu kalian bakal berkompetisi di final nanti.
Nah, setelah itu, 5 minggu itu nanti ngapain sih? Nah, 5 minggu itu aku saranin kalian tuh udah mulai persiapan buat final nanti. Karena di final nanti di divisi data mining, termasuk juga ya dengan divisi 1, 2, dan 3. Divisi 1 itu pemrograman, 2 itu keamanan cyber, dan ketiga itu data mining. Itu dilaksanakan secara offline, teman-teman. Jadi, kalian itu, aku spill aja, kalian itu nggak bisa menggunakan internet, nggak bisa menggunakan AI. Jadi, kalau kalian nggak tahu codingan gitu kan, jadi kalian nggak bisa nanya AI, nggak bisa nanya ChatGPT, Claude dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi saran aku 5 minggu tersebut kalian fokus persiapannya aja. Lalu pelajarin materi-materi yang bakal keluar itu kira-kira apa nanti yang bakal dikompetisikan pada final nanti. Nah, setelah daftar ulang babak final, itu kalian bakal ada namanya setup workstation. Nah, kenapa apa itu setup workstation? Jadi setup workstation itu kalian bakal menyiapkan workstation kalian atau tempat workspace kalian kerja pada waktu final nanti. Misalnya, kalau di aku kemarin di divisi data mining itu aku eh, waktu itu Gemastik ngasih komputer, jadi semuanya itu aku install buat komputasi tinggi. Terus seperti keperluan penting, misalnya kan karena ini nggak bisa pakai internet ya teman-teman. Jadi kayak dokumentasi, codingan itu semuanya aku download. Lalu aku persiapkan buat finalnya besok. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sama juga hal yang sama yang akan dilakukan pada divisi pemrograman dan juga keamanan cyber. Bakal ada setup workstation itu H-1 sebelum kalian bakal ngelakuin live coding. Nah, setelah D-Day nih, D-Day ini yang paling intens nih menurut aku. Jadi D-Day ini kalian bakal ngelakuin live coding gitu teman-teman. Nah, kalau di divisi data mining, kalian itu dikasih waktu batas waktu itu 5 jam. 5 jam doang nih. Nah, setelah 5 jam itu kalian bakal diberikan suatu dataset. Lalu dari dataset tersebut kalian harus membangun solusi gitu. Membangun solusi dari dataset yang diberikan. Nah, setelah 5 jam itu kalian ngoding, nggak bisa pakai internet, nggak bisa pakai AI, ChatGPT, dan seterusnya. Itu kalian bakal ngebikin slide presentasi. Kalian bakal nge-submit slide presentasi. Nah, slide presentasi ini itu ada batas waktunya juga teman-teman. Jadi di hari yang sama harus dikumpulin. Itu batas waktunya itu 3,5 jam setelah selesai live coding. Jadi kemarin itu aku dari jam setengah 1 siang sampai jam setengah 6 sore itu aku 5 jam ya totalnya. Nah, dari jam setengah 6 sore sampai jam 9 malam itu aku dikasih waktu buat nge-submit slide presentasi buat presentasi di hari besoknya. Nah, setelah itu kalian itu bakal di hari besok itu bakal presentasi kasus dari final kemarin gitu. Dan di tanda kutipin juga urutan presentasi itu kalian bakal diundi gitu teman-teman. Jadi diambil secara random. Lalu setelah itu kelar yang babak finalnya. Nah, di sini aku ada di Outward, aku bakal ceritain sedikit aja tentang apa sih kerjaan yang aku lakuin pada babak penyisian. Jadi kita itu karena waktu itu temanya itu kan kemandirian teknologi ya. Jadi tim aku itu cukup apa ya agak kesulitan menentuin idenya itu apa yang berkaitan dengan kemandirian teknologi. Nah, waktu itu aku coba-coba riset, cari-cari di Scopus dan juga IEEE Explore. Dan waktu itu yang trending topiknya itu fraud detection teman-teman atau penipuan, deteksi penipuan. Nah, deteksi penipuan ini biar aku relatekan ke kemandirian teknologi, aku bikin itu ke pinjaman peer-to-peer lending. Nah, dengan solusi apa? Dengan solusi yang agak berbeda sedikit teman-teman. Kita menggunakan dan juga merancang framework berbasis graph neural network dan juga voting classifier untuk mendeteksi pola transaksi penipuan pada jaringan. Nah, tantangan utamanya itu gimana? Karena tantangan utamanya itu karena data yang kita ambil itu cukup besar dan juga cukup sulit banget diolah dan juga waktu ya teman-teman. Waktu itu 2 minggu doang. Itu kita agak kesulitan buat eh, cari solusi yang paling bagus gitu teman-teman. Nah, lalu juga mengoptimalkan agar model kita itu efisien tanpa kehilangan akurasi itu juga agak kesulitan. Dan jujur alhamdulillah waktu itu kita berhasil mencapai hal-hal tantangan tersebut gitu, melampaui hal-hal tantangan tersebut. Nah, di sini aku bakal ceritain tentang final round nih teman-teman. Jadi final round itu kalian bakal ada live coding. Jadi live coding itu kalian di hari pertama itu ada offline challenge. Kalian bakal diberikan suatu dataset, lalu kalian bakal ngerjain kasus dari dataset tersebut apa, lalu kalian bikin pembuatan slide presentasi yang setelah aku berikan tadi, yang aku kasih tahu tadi. Nah, kalian bisa lihat ya ini
eh, penampakan live coding itu seperti ini ya teman-teman. Agak intensif, emang intensif. Ini ada tim aku, lalu ini ada tim dari universitas lain. Ini juga emang agak intensif banget karena kalian punya waktu 5 jam doang. Oke, 3 menit lagi. Oke, mungkin aku percepat aja ya. Aku boleh tambah waktu 5 menit sedikit aja. Nah, di sini ada day 2. Day 2 ini ada presentasi day. Nah, jadi presentasi day ini kalian bakal eh, presentasi solusi dari live coding kemarin yang kalian kerjakan dari dataset yang diberikan tadi gitu, teman-teman. Dan di setelah kalian presentasi hasilnya, itu kalian bakal ada namanya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu dari juri-juri, teman-teman. Jadi kalau di juri gemastik itu di divisi aku kebetulan itu ada 3 juri. Jadi juri yang pertama itu ada juri dari industri, lalu yang juri kedua itu adalah juri dari bidang-bidangnya. Jadi bidang data mining tersebut gitu, teman-teman. Lalu setelah itu di hari yang sama juga itu penilaian akhir kalian itu bakal ditentuin di hari presentasi tersebut kayak gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya dari foto-foto ini kita kebetulan waktu itu temanya itu eh, tema tentang dataset Jawa. Jadi kita berani beda gitu dengan tim lain. Kita menggunakan atribut kostum Jawa gitu teman-teman. Nah, jadi berani beda ya gitu ya. Oke, mungkin aku tambah 4 menit lagi ya. Nah, buat challenges and struggle. Nah, challenges and struggle waktu itu eh, saat itu juga anggota tim kita itu sedang magang ya. Ada anggota tim kita sedang magang karena di Telkom University itu ada mata kuliah yang diwajibkan buat magang gitu teman-teman. Dan juga eh, ada anggota tim juga yang mengikuti kompetisi lain yang aku bilang tadi ya, termasuk aku ya. Aku waktu itu sedang ikuti WCHL tadi. Jadi agak bentrok gitu, agak agak sulit buat manage waktunya. Nah, jadi itu struggle yang paling besar banget waktu penyisihan. Lalu buat penyisihan itu ada menentukan ide, teman-teman. Buat menentuin ide itu kesulitan karena jujur buat nentuin ide itu lebih sulit daripada kalian ngeimplementasikan ide tersebut secara praktis gitu. Nah, lalu waktu latihan yang padat dan juga melelahkan, terus yang terakhir itu menjaga keseimbangan antara kuliah, kompetisi, lalu organisasi, lab, agar semua itu seimbang gitu teman-teman. Itu kita bukan kesalahan, maksudnya struggle-nya di situ. Lalu lesson learn. Nah, lesson learn itu punya penting ya kalau buat teman-teman buat ikut lomba itu kerja sama tim dan juga komunikasi. Nah, kebetulan kita waktu itu karena waktu itu pada magang, terus ada yang ikut lomba yang lain, itu kita itu cuma bisa komunikasi di malam hari. Jadi ya kalau bisa pada malam hari itu kita maksimalin banget. Jadi nggak ada itu yang namanya mabar. Jadi ya mabar-mabar itu ya kalau mau di pagi hari atau nggak siang hari kayak gitu. Lalu buat time management itu juga eh, gimana kalian ngatur waktunya buat persiapan dari penyusunan proposal sampai persiapan final nanti. Lalu kegagalan nih, kegagalan itu bukan di awal teman-teman. Bukan bukan kegagalan di awal itu bukan akhir dari perjuangan kalian, tapi justru jadi bahan pelajaran atau evaluasi buat kalian berkembang. Lalu konsistensi latihan. Nah, konsistensi latihan itu bakal ngebantu kalian nge-perform lebih better, bikin perasa percaya diri teman-teman lebih pede kalau kalian bakal latihan. Nah, ini ada tim aku ya. Ini kalian bisa lihat. Nah, tips and trick nih, udah mau kelar ya, dikit lagi. Bangun tim yang saling melengkapi. Jadi, karena waktu dari awal, kita itu kan kalau gemastik data miningnya berbeda ya dengan lomba Satria Data. Itu kalian harus ngebikin submit paper dulu, baru yang di final itu coding, kalian ngoding. Nah, jadi kita itu cari tim yang bisa riset, yang bisa research. Siapa yang jadi researcher, lalu cari tim siapa yang bisa nganalisis data terus menginterpretasi masalahnya bagaimana itu kalian bikin tim yang saling melengkapi lalu berani beda teman-teman berani beda dengan tim lain kalian bisa lihat ya dari presentasi ini kita anak-anak lain dari universitas-universitas lain itu pakai alma mater sendiri gitu cuman gak ada tambahan kostum kostum yang agak beda gitu ya nah kita waktu itu mikirnya karena waktu itu temanya Jawa dataset Jawa jadi kita pakai atribut Jawa gitu teman-teman. Jadi berani beda dengan tim lain. Lalu latih manajemen waktu sejak awal. Lalu buat penyisihan itu cari isu yang relevan dan juga berdampak dan juga relate teman-teman kepada tema yang diusung oleh Gemastik. Lalu yang paling penting nih komunikasi teman-teman. Karena kalau kalian gak ada komunikasi itu kalian bakal ini ya bakal kewalahan gitu. Lalu banyakin latihan coding nih teman-teman tanpa internet dan AI karena pada final nanti itu akses internet bakal di cut off. Kalian nggak bisa namanya itu fight coding gitu teman-teman. Lalu nikmatin aja prosesnya. It's okay kalau misal kalah. Jadiin bahan kalah itu pelajaran buat ke depannya. Gitu.
Nah ini glimpse momen-momen di Gemastik kemarin. Ini ada opening day. Lalu di waktu yang sama itu kita ada setup workstation, ada di day live coding. Ini bisa kalian teman lihatnya. Ini ada teman-teman dari universitas lain, ada dari UI, ITB, Unair dan seterusnya. Terus ada momen kita setelah presentasi. Ini kita udah lega banget ya, karena rasa habis presentasi itu ya lega gitu istilahnya. Ya juga pada sakit waktu itu. Lalu ini awarding and closing day. Ini kita ada foto sama teman-teman di Prodigy, terus ada tim aku dan juga tim kontingen Telkom University. Nah, terus yang terakhir ada kata-kata di sini, the journey doesn't end here, it's just another step towards something greater gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman gagal, it's okay. Ambil pelajarannya, justru pelajaran itu bakal jadi bahan evaluasi dan juga jadi bahan eh, pembelajaran buat towards something greater ke depannya gitu. Thank you semuanya. Mungkin itu aja. Mungkin kalau karena waktunya udah terbatas, aku udahin aja. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh reach out ke media sosial aku. Mungkin itu aja aku udahin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mas Dava yang sudah memberikan pemaparan sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dan sudah benar-benar ya membuka wawasan kita gitu ya. Sempat tadi di mention bahwa gagal itu it's okay, tapi justru ambil pelajarannya, jadikan menjadi apa? Jadikan sebagai bahan evaluasi untuk mendapatkan award-award yang lebih gacor dan lebih hebat selanjutnya. Dan tadi sempat di-mention sama Bas Nafa juga bahwa jangan lupa pada saat tadi mengikuti lomba gitu ya, bangun tim yang saling melengkapi gitu ya. Berani berbeda, latih manajemen waktu, mencari isu yang relevan dan berdampak pada penyisihan. Banyakin latihan ngoding tanpa AI, tapi yang paling penting adalah nikmati prosesnya. Itu dia intinya. Baik, kalau begitu, karena tadi kami kembali mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materinya, baik itu dari segi Mas Dava dan juga Mas Wildan Niam gitu ya. Untuk dari segi sesinya, maka dari itu setelah tadi pemaparan materinya, maka langsung saja kita masuk ke sesi Q&A. Oke, kami undang kembali buat Mas Dava dan juga Mas Wildan Niam. Ya, telah hadir untuk para mas-mas ini. Baik para teman-teman, untuk proseduralnya di Q&A ini, teman-teman bagi yang ingin bertanya boleh langsung, ada dua metodenya. Pertama, boleh melalui kolom chat gitu ya. Sebutkan melalui kolom chat. Yang kedua, teman-teman mau nanya langsung ke orangnya itu sangat diperbolehkan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Dan setelah dari itu, kalau bisa on cam dan memperkenalkan diri dulu, dari namanya, dari jurusan mana gitu ya, dan langsung ajukan pertanyaannya, mau keduanya atau mau salah satunya antara Mas Dava atau Mas Wildan gitu ya. Dan setelah itu langsung berikan pertanyaannya. Oke, dan ini akan berlangsung selama 15 menit ke depan. Oke, aku hitung dari 1, 2, 3. Ya, boleh silakan Mas Muhammad Fani Adinata. Boleh di unmute dulu? Ya. Oke. Jadi unmute terlebih dahulu Mas Fani Adinata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fania Dinata dari kelas Informatika, dari Fakultas Informatika. Oke, halo Mas Fani gitu ya. Oke, boleh langsung diajukan pertanyaannya. Jadi di sini aku ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, jika aku mau fokus dalam lomba cybersecurity tapi belum ada basic atau skill cybersecurity, better kita aktif dalam lomba yang kita miliki, yang kita punya bidangnya itu, atau kita miliki dulu sambil belajar cybersecurity pelan-pelan, atau langsung full belajar cybersecurity tanpa ikut lomba bidang lain agar kita bisa maksimal ketika lomba cybersecurity. Dan untuk yang kedua, dari aku sendiri terbilang cukup banyak minat dalam lomba, dari olahraga, esai, teknologi, data mining, dan beberapa lainnya. Menurut kakak sendiri, better kita fokus dalam satu lomba atau coba saja semua dulu? Dan ketika saya sudah mencoba semua, better untuk fokus dalam 1 sampai 2 cabang lomba atau better aktif di semua cabang lomba. Dan yang ketiga, nah kan kakak-kakak sendiri kan di sini terbilang orang yang cukup aktif dalam lomba. Semisal kakak sendiri memimpin satu tim atau menjadi leader dalam satu tim. Akan tetapi pada saat perlombaan kakak menjadi seorang yang cukup down atau paling sedikit kontribusi.
atau ada blunder dalam lomba tersebut sehingga membuat tim kalah. Pasti kan kakak ngerasa nggak enak atau ada hal-hal lainnya seperti itu. Di sini gimana sih cara kakak mengembalikan rasa percaya diri seperti sebelum mengikuti perlombaan tersebut ketika kakak menjadi seorang leader tapi blunder dalam lombanya? Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mas Fani. Tadi ada 3 pertanyaan gitu ya. Ini buat ke Mas Dava aja atau Mas Wildan aja atau keduanya? Dua-duanya aja langsung gitu ya, in Bagi-bagi general. aja. Oh, dua bagi aja. Karena tadi ini ada 3 pertanyaan. Oke, mungkin dari yang paling enak gitu ya buat minat lomba banyak dulu deh. Better fokus satu lomba atau banyakkan lomba dalam satu waktu. Boleh dari Mas Wildan. Oke, kalau boleh tahu, kamu semester berapa, Fani sekarang? Masih semester 1. Nah, bagus. Masih maba ya, masih muda gitu. Saran aku ikut banyak sih. Maksudnya tapi gini ya. Jadi kamu harus ngebagi prioritas. Itu pertama ya, sama manajemen. Jadi kamu urutin tuh kira-kira kamu tertarik ikut lomba mana aja. Katakanlah pengen banget cyber security, berarti paling paling atas cyber security. Itu pertama. Kedua apa misalkan? Oh, kedua SI, oke SI. Ketiga apa? Hackathon, hackathon gitu kan. Jadi buat skala prioritas. Itu pertama dulu. Nah, yang pasti ketika kamu udah ngebuat skala prioritas, atur manajemennya. Jangan sampai tadi ya ada banyak lomba, kamu ikutin semua, atur strateginya gitu kira-kira ikut lomba yang mana. Dan tentu lagi kamu tadi aku bilang ya, kamu pengen ngincer achievementnya atau beneran pengen ngebuat produk nyata yang nanti sampai jadi startup. Tentuin dulu, karena kamu masih maba, saran aku incer achievement. Jadi tadi tips aku ya, ini juga tips dari Mapres sebelumnya gitu kan. Kalau pengen ngincer achievement, cari perlombaan di kampus-kampus yang ngadain UKM-UKM gitu kan. Itu pasti minimal nasional skalanya gitu kan. Tapi yang ikut cuma sedikit, katakanlah cuma 20, 15 tim gitu kan. Cuma sedikit, jadi peluang kamu untuk menang tinggi. Jadi atur strategi lombanya harus seperti itu. Pertama, prioritaskan dulu pengen apa dulu. Cyber security, berarti kejar dulu itu. Pertama, ikut itu dulu gitu kan. Dan menurut aku jangan terlalu greedy ya. Maksudnya ikut banyak lomba dalam satu waktu tuh jangan. Fokus dulu aja kalau mau. Karena keteteran ya. Paling kamu masih maba, tugas banyak gitu kan. Ada UTS UAS gitu kan. Jadi fokus dulu. Emang boleh coba banyak, bagus. Aku juga ikut banyak lomba. Aku juga fun fact, pernah ikut ini data mining, pernah ikut cek data juga Mas Ardava ya. Mincer lapak sebelah nih anak DS, aku incer itu kan. Ya tapi karena waktu masih greedy jadi kayak cukup belum dapat banyak lah. Aku juga ikut IoT lombanya gitu kan. Ngedevelop IoT bayangin ya. Malah kena RPL. Jadi saran aku sih prioritasin pertama, terus buat target, terus atur strategi. Itu yang kamu perlu tahu. Siap, baik, luar biasa tadi katanya buat dia menjadi pertama, atur strategi dan atur waktu apa? Lupa Ya, sih. manajemennya. Manajemennya Jangan itu. greedy, jangan greedy. Jangan Jangan rakus ya, ikut greedy. semua lomba satu waktu itu jangan. Nggak akan Nah, fokus. betul. Nah, seperti itu Mas Fani. Oke, itu buat pertanyaan kedua dari Mas Wildan. Oke, untuk dari segi berarti itu udah yang ketiga nih, pertanyaan ketiga. Nah, dalam memimpin satu tim gitu ya, akan tetapi perlombaan kakak cukup pada saat itu lagi daun-daunnya atau lagi ada blundernya gitu ya, pasti ada rasa nggak enaknya nih. Nah, kira-kira gimana kakak bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi leader pada saat di apa namanya perlombaan tersebut gitu ya? Silakan Mas Dava. Oke, sebelumnya ini aku ceritain dari pengalaman aku aja. Fun fact nih teman-teman, aku ini kalah lomba itu jujur banyak banget gitu. Belum sampai di titik itu, nyampe di titik ini tuh eh backgroundnya itu kalian mungkin tahu ya. Aku tuh menang ini, menang itu. Cuman kalian nggak tahu behind the scene itu gimana. Aku tuh background itu banyak banget kalah lomba. Nah, terus cara balikin percaya diri itu setelah kalian kalah, blunder saat memimpin tim itu gimana? Itu yang pertama teman-teman, itu kalian evaluasi dari hasil lomba yang kalian ikutin seperti apa gitu. Perbaiki kesalahannya, catat, lalu tingkatkan persiapannya buat next lombanya itu gimana. Nah, aku cerita aja teman-teman, waktu itu aku ikut lomba dari UI tahun 2024. Waktu itu tim aku itu jauh kalah banget di lomba data mining ya. Jauh kalah banget sistem leaderboard ya waktu itu. Waktu itu juara 20 atau 30. Nah, itu aku itu jujur agak kecewa juga sama diri aku sendiri dan juga bukan apa ya, gimana ya, agak agak kebingungan ya gimana ya orang-orang kok bisa nyampe
reach hasil yang bagus gitu. Nah, cara aku itu aku evaluasi gitu teman-teman. Evaluasi itu gimana? Evaluasi dari kesalahan dari tim aku itu apa aja gitu. Itu aku catat, lalu aku perbaikin kesalahannya dari tim aku. Nah, terus teman-teman, kalau misal kalian tahu nih teman-teman dari juara-juaranya, misal waktu itu aku juga di lomba yang sama dari UI ya, lomba dari UI, itu aku tahu nih metode yang mereka pakai kok sampai juara 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu aku catat gitu, teman-teman. Jadi aku catat, pas udah aku catat, ya udah itu nanti aku implementasikan di lomba berikutnya gitu. Dan fun fact, teman-teman, ini yang lomba gemastik ini, yang proposal yang aku propose, itu hasil evaluasi dari lomba UI itu, teman-teman. Jadi aku pakai metode yang cara pikir itu yang waktu itu dipropos sama anak UI yang sorry, yang dipropos sama anak yang juara 1, 2, 3, 4, 5 pada lomba yang diselenggarakan waktu UI itu, teman-teman. Jadi itu key-nya. Jadi evaluasi aja, evaluasi eh, tim kalian itu kesalahannya di mana. Lalu kalau misalnya ada solusi pemenang itu ada yang dikasih tahu atau ada yang bocor itu kalian catat, lalu persiapkan buat next step itu gimana. Itu Ji, mungkin. Oke, siap. Apakah terjawab buat Mas Fani untuk seluruh pertanyaannya? Tadi kayaknya untuk yang pertanyaan pertama itu mungkin berkorelasi dengan yang kedua gitu ya. Sudah sempat dijawab oleh Mas Wildan. Bagaimana Mas Fani? Apakah sudah aman? Sudah sangat menjawab sekali. Terima kasih. Baik Mas Fani, terima kasih ya kami ucapkan atas pertanyaan yang luar biasa dan juga kembali kami mengucapkan terima kasih banyak Mas Dava dan juga Mas Wildan. Oke, izin. Itu kita mungkin ambil satu pertanyaan lagi kan ini waktunya sudah sangat-sangat mepet gitu ya. Oke, di sini ada dari Mas Rafli Aditya Ray gitu ya. Pertama, ada 3 pertanyaan lagi guys, luar biasa, masya Allah. Memang ini apa namanya? Keaktifan dari teman-teman pada hari ini tuh sangat-sangat luar biasa. Mungkin aku pengen bakar dulu, berikan aplaus yang meriah. Luar biasa. Oke. Oh, kata Mas Wildan yang nomor 3 spesial buat Mas Rafa. Oke, siap. Oke, jadi pertanyaan pertama teman-teman gitu ya. Ini ada dari Mas Rafli. Bagaimana cara memanajemen waktu yang baik di saat momen-momen gempur habis-habisan oleh gemastik atau lomba lain? Nah, gemastik atau lomba lain ini kayak kenanya di Mas Dava gitu ya. Oke, siap. Terus yang kedua, gimana sih cara mempertahankan motivasi atau tujuan agar tidak mudah goyah ketika terjadi sesuatu yang tak terduga hingga mematahkan rasa semangat motivasi? Oh, ini kalau motivasi biasanya akan dijawab oleh Mas Wildan gitu ya. Oke. Oke, dan yang ketiga, cara lolos GDG ojek core gimana, Bang? Wah, ini mah jalan orang dalam ya guys ya. Jadi memang ini langsung ngomong aja. Nanti boleh langsung dijawab aja sama co-leader dari GDGOC Telkom University untuk yang saat ini guys. Oke, boleh langsung mungkin aku persilahkan dulu gitu ya dari Mas Wilan terlebih dahulu untuk bisa menjawab yang pertanyaan kedua. Ini langsung dari aku nih. Oke. Boleh Mas. Ya, sebenarnya sama kayak Mas Dava ya. Aku kalah itu low streak ya, aku bilang tadi ya. Berturut-turut mungkin sampai 11 kali lebih, bahkan ibaratnya aku udah ngeriset panjang nih dari bahkan ya kalau fun fact ya, aku ngeriset dari bulan Desember dan mungkin sampai bulan Agustus ya. Berapa lama tuh? 9 bulan ya karena dari Desember kan. Untuk gemastik, demi gemastik aku ngeriset selama itu ya. Bareng sama tim aku Adikara tadi aku tunjukin Rifki sama Rahma, tapi itu kebetulan belum menang gitu ya, belum tembus final ya, cuma ngelolos perwakilan telu doang. Itu kalau tanya apakah down, jawabannya pasti down ya. Kalah 11 kali tanya apakah down, pasti down. Normal dong, orang gila lu dihantam dengan kalahan terus menerus itu lost streak ya, pasti pasti down ya. Tapi lagi-lagi teman-teman, kalau kenapa tadi aku bisa bangkit lagi gitu kan, eh tentuin dulu sih niat utama kita untuk lomba itu apa, tujuan awalnya apa ya. Karena dari awal aku udah bilang ke timku juga, ke Rahma sama Rifki, aku lomba buat belajar, bodo amat kalah, yang penting aku bisa evaluasi, terus dapat feedback dari juri, dari dosen, evaluasi apa yang kurang, nah itu aku kembangin lagi ke depannya buat di lomba berikutnya. Dan fun fact, yang tadi Mas Dewa bilang ya, ide Mas Dava tuh tentang fraud detection gitu kan, di P2P lending. Sama, aku juga sama. Di hackathon ini, WCHL, aku ngebuat fraud detection pakai AI, tapi di on-chain, di blockchain. Jadi konteksnya umum,
transaksi di blockchain, aku ngebuat protection karena emang lagi rame banget konteksnya protection. Jadi aku juga nyari tema yang lagi hype gitu kan. Oh, protection ini lagi hype nih gitu kan. Terus juga konteksnya di blockchain ternyata banyak fraudnya gitu loh. Nah, aku ngebuat AI tapi running di blockchain dan itu untuk fraud. Jadi sama kayak Mas Dava sebenarnya. Idenya tuh sama kayak aku bilang tadi ya. Aku nggak ngebuat sesuatu yang baru, tapi aku kayak ATM, aku ngeliat nih kayaknya seru fraud detection. Aku tiru, modifikasi lebih bagus lagi di on-chain gitu kan, langsung run dalam blockchain. Jadi itu sih. Jadi kalau untuk mempertahankan kenapa nggak apa ya nggak goyah ketika down, down itu pasti ya istirahat pertama ya. Pertama istirahat dulu gitu kan. Cari waktu lah karena rehat sebulan nggak masalah gitu kan. Setelah itu lanjut lanjut tapi dengan tujuan tadi ya motivasinya kenapa maka kalau aku karena pengen belajar maka sebanyak apapun aku kalah aku belajar sebanyak itu juga dan aku tadi bilang ya ketika kalah dapat banyak hal yang aku dapat feedback dari mentor gagal tuh harganya murah kalau aku gagal di kerjaan mahal ya bisa dipecat tapi kalau di magang apalagi di lomba gagal tuh cukup murah ketika kalah ya udah nggak ada apapun kan gitu doang paling itu sih paling dari aku. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya buat Mas Wildan, luar biasa. Jadi kayak sedikit reminder teman-teman bahwa kayak blockchain itu adalah sebuah sistem yang saat ini itu menggunakan Web3 gitu ya. Dimana dulu website itu hanya sebagai tampilan landing page aja. Akan tetapi sekarang karena Web3 itu dimana sudah menjadi platform interaksi interaksi untuk bisa melakukan sebuah transaksi gitu ya, untuk melakukan pemesanan dan sebagainya seperti Tokopedia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itulah dibilang Web3 sehingga ada transaksinya. Akan tetapi sistemnya itu pada blockchain gitu ya, itu sangat-sangat sangat-sangat apa ya? Tingkat keamanannya itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Karena dalam sistem keamanannya itu dalam sistem keamanan ada keamanannya lagi keamanan jadi berlapis-lapis seperti itu makanya dibilang seperti apa namanya rantai seperti itu. Oke, selanjutnya kita persilakan buat Mas Dava untuk bisa menjawab dari pertanyaan dari Mas Rafli gitu ya, pertanyaan satu dan juga yang ketiga nih paling penting. Oke, sikat. Oke, mungkin aku jawab pertanyaan satu dulu ya. Jadi pertanyaan tadi kalau nggak salah cara nge-manage waktu saat digempur abis-abisan sama gemastik atau lomba lainnya. Itu caranya kalau buat dari aku ya, kalau dari aku itu kalian bikin prioritas dulu yang sangat jelas itu. Bisa bikin tiga kategori. Ada kategori wajib dan mendesak, terus ada penting tapi nggak mendesak, terus ada priority yang low, yang nggak wajib gitu, yang ada apa ya? bisa bisa dipertimbangkan lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi kalau waktu itu aku prioritasin gemastik itu wajib teman-teman. Kategori pertama. Jadi aku waktu itu ikut dua lomba ya. Jadi WCHL sama gemastik teman-teman. Nah, jadi karena aku awalnya ikut WCHL dulu, karena timelinenya waktu itu WCHL dulu, itu aku awalin prioritasnya itu menjadi wajib. Nah, setelah itu karena ada gemastik ya, karena gemastik ini lomba langsung dari Belmawa, aku turunin nih prioritasnya dari WCHL itu jadi tingkat kedua, penting tapi nggak terlalu mendesak banget. Lalu aku tingkatkan gemastik ini paling nomor satu, paling urgent gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian bagi prioritas itu yang mana kontribusinya paling tinggi gitu. Jadi yang wajib, of course yang nomor satu ini wajib ini yang paling kalian harus banyak banget kontribusinya. Begitu juga nomor dua, cuman tidak selebih dari nomor satu dan juga nomor tiga. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kalian bikin prioritas yang sangat jelas. Lalu kalian gunakin sistem time blocking gitu, teman-teman. Time blocking itu kayak gimana? Misalnya kalian nih buat misal kalian ada lomba nih. Nah, tim kalian nih kebetulan dari study case aku itu bisanya di malam hari. Ya udah, aku sisakan waktu buat malam hari aku itu buat ngerjain gemastik. Terus sisa waktu buat pagi hari aku itu ngerjain WCHL. Terus buat sisa waktu aku di siang atau sore hari itu aku bebas aku mau ngapain gitu. Mau istirahat, nge-gym, olahraga dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalian pakai time blocking gitu teman-teman. Untuk apa? Untuk mencegah kalau kalian itu bakal lompat-lompat antar suatu task gitu biar pikiran kalian itu lebih fokus ke hal tertentu gitu biar nggak capek lelah juga gitu lalu kalian pakai apa ya namanya itu kalau aku itu pakai sistem Pomodoro gitu teman-teman atau micro break jadi waktu aku pengerjaan itu aku biasanya ngerjain 45 menit terus aku istirahat 15 menit atau enggak 20 menit habis itu lanjut lagi kayak gitu tujuannya biar apa tujuannya biar ya kita yang sendiri tuh nggak burn out gitu kita yang sendiri itu nggak burn out terus kita konsentrasi kita itu juga terjaga terus stamina kita juga terjaga nah itu beda jauh ya dengan kerja terus selama 4 atau 5 jam gitu terus yang paling penting teman-teman itu
eh, komunikasi. Komunikasi itu yang jelas dengan tim. Kalian itu nanti itu bikin kalau udah ada tim itu bikin perannya, bagi role setiap anggota itu ngapain aja gitu. Misal kalau aku tadi itu ada yang bagi bagian researcher, ada yang bagian ngoding, ada yang bagian pembersihan data dan seterusnya kayak gitu. Lalu kalian tuh sering update progress teman-teman, update progress rutin dan juga di track. Nah kalau aku itu sebenarnya bisa ya, kalian itu bisa pakai nge-track itu bisa pakai Excel, pakai Figma. Kalau aku waktu itu sama tim pakai Figma ya, Figma sama Excel. Nah habis itu ya kayak gitu, jadi saling melengkapi aja gitu, sama update progressnya yang paling penting. Terus apa ya? Dari aku lagi itu hindari multitasking gitu teman. Multitasking itu maksudnya gimana? Misalnya kalian ada dua kerjaan nih yang pengen kalian lakuin gitu. Misal WCHL sama Gemastik. Ya udah, kalau kalian kerjain di waktu yang sama di malam hari itu apa ya? Agak agak kewalahan gitu. Jadi saran aku dibagi-bagi gitu. Jadi buat misalnya kalian mau ngerjain WCHL itu di pagi hari, baru malamnya itu di Gemastik gitu, kayak gitu. Habis itu jangan lupa yang terakhir nih yang penting itu jangan lupa istirahat teman-teman. Karena kalian itu bakal burn out banget, bakal capek banget. Dan jangan lupa juga buat olahraga, makan, dan juga tidur yang cukup gitu. Nah, itu sih mungkin jawaban dari aku buat pertanyaan satu. Terus yang buat pertanyaan tiga, cara lolos GDGOC Core gimana Bang? Caranya ikut dulu Adhikara ya teman-teman. Kalau ikut Adhikara kayaknya bakal lolos nih gitu. Gitu sih, udah. Baik, Mas Dava luar biasa. Jadi memang ini sempat mention teman-teman untuk bisa nanti apa salah satu persyaratannya untuk bisa join menjadi GDGOC core teamnya gitu ya. Jadi GDGOC itu merupakan Google Developer Group on Campus gitu ya, dimana itu punya beberapa program dimana itu terdapat dua dua eh, tim gitu ya, ada core team, ada juga member team kayak gitu. Nah, core team itu akan menjadi pengurusnya yang ikut berkontribusi untuk mengurus dari segi GDGOC tersebut. Sehingga kalau yang membernya itu untuk dari segi membernya yang akan menikmati program-program yang dibuat oleh core timnya seperti itu. Nah, tapi syaratnya untuk bisa masuk kayak gimana Kak? Nah, itu join Adhikara kata Mas Dava. Betul sekali. Nah, sebentar kita bakal jelaskan apa sih itu Adhikara, dan teman-teman ada 346 orang yang ada di sini gitu ya. Itu jangan lupa di akhir bakal ada absensi. Jadi jangan lupa, jangan langsung meninggalkan room terlebih dahulu. Oke, bentar untuk Mas Rafli tadi apakah sudah terjawab? Ya Terjawab Mas Kang, Rafli. Oke, terjawab. alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Berarti terbukti orang-orang yang di depan ini sangat-sangat gacor ya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Mas Rafli. Silakan Ya. kembali ke tempat. Baik teman-teman semuanya, dengan berakhirnya tadi pertanyaan, ada 2 pertanyaan, maka selesai pula sesi Q&A kita pada siang hari ini. Yeay. Dan tentunya aku ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ardava dan juga Mas Wildan tadi sudah memberikan sharing, meluangkan waktunya dan memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu langsung gitu ya. Dan sangat-sangat luar biasa sekali, dan besar harapan kami untuk bisa bertemu kembali dengan para pembicara-pembicara kita yang hebat yang hari ini maupun yang nantinya kedepannya siapa gitu ya, yang bisa lebih lebih mantap lagi, lebih gacor lagi untuk bisa membuka wawasan kita dan kita bisa lebih hebat lagi bersama memperjuangkan Fakultas Informatika Telkom University yang lebih berprestasi. Oke, teman-teman semuanya sempat di-mention sama Mas Ardava tadi ya, bahwa salah satu syarat untuk bisa join di GDGC gitu ya, sebenarnya itu sebagai tambahannya gitu ya, tapi untuk intinya adalah dari Prodigi. Di mana Prodigi ini merupakan lab yang berfokus untuk membangkitkan orang-orang yang fokus pada lomba kayak gitu. Jadi orang-orang bisa berprestasi gitu loh. Isi-isinya mahasiswa berprestasi semua gitu ya. Nah, maka dari itu gimana Kak caranya? Nah, aku spill dikit nih bahwa salah satu acaranya sekarang nih kemarin banget gitu ya. Ada acara kick off-nya itu baru banget diresmikan sama Dekan Fakultas Informatika, ada Bapak Kemas gitu ya. Itu merupakan singkatan dari Ajang Digital Kreatif Mahasiswa Informatika. Yang dimana ini akan dikenalkan langsung oleh ketua tim Prodigi Laboratory, ada Mas Haulul. Selamat siang Mas Haulul. Oke, selamat siang juga Dani. Selamat siang. Gimana kabarnya Mas Haulul? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik.
Siap. Jadi teman-teman izin gitu ya, sebentar akan diberikan sosialisasi untuk Mas Haulul ini merupakan ketua tim Prodigi Laboratori saat ini gitu ya, di mana beliau itu selain dari itu beliau juga mantan ketua tim Budi Pekerti Telkom University angkatan pertama gitu ya. Dan juga beliau pernah sampai mengikuti Imagine Cup gitu ya. Itu beliau langsung diundang oleh Microsoft untuk bisa bisa datang ke Amerika kayak gitu untuk bisa mewakili Fakultas Informatika Telkom University. Oke, waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Haulul. Oke, terima kasih Dani. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, oke, oke. Semoga dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Semoga kuliahnya lancar. Eh, dan selain kuliah, teman-teman tentu harapannya bisa juga berprestasi gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini gitu ya, perkenalkan sekali lagi nama saya Haulul. Saya adalah ketua Prodigi untuk tahun ini dan sekaligus memegang untuk Adhikara tahun 2025. Jadi mungkin teman-teman sedikit berkenalan dulu dengan Prodigi. Jadi Prodigi ini adalah laboratorium eh, yang ada di Fakultas Informatika yang mewadahi untuk pembinaan kompetisi. Jadi aslep-aslepnya gitu ya saat ini adalah mantan-mantan juara gitu ya, bukan mantan, para juara lah seperti itu. Termasuk saya juga gitu ya, pernah mengikuti LIDM. Mungkin teman-teman kemarin ada yang ikut LIDM. Kemudian terakhir bulan Agustus berangkat juga ke Malaysia gitu ya untuk ikut ajang IEEE. Dan kalau mungkin teman-teman tertarik juga lomba seperti saya, tahun depan ada di Bali gitu ya. Jadi silakan dipersiapkan dari sekarang. Nah, caranya apa? Dengan ikut Adhikara ini. Jadi Adhikara ini adalah batu loncatan bagi teman-teman gitu ya untuk mulai mengetahui seluk-beluk gimana perlombaan itu nantinya gitu ya. Teman-teman punya waktu 1 tahun tuh ke depannya untuk persiapan. Oke, izin untuk share screen ya. Oke, oke, sudah terlihat ya. Sudah terlihat, Mas. Sip. Selamat datang teman-teman para calon juara. Gitu. Boleh tepuk tangannya untuk teman-teman, untuk diri teman-teman. Oke. Oke, selamat datang di Adhikara 2025. Jadi Adhikara adalah ajang digital kreatif dan inovasi mahasiswa informatika gitu. Jadi ini adalah kompetisi kebanggaan di Fakultas Informatika dan ini adalah tahun kedua Adhikara diselenggarakan. Jadi yang pertama itu tahun kemarin 2024 ya dan sekarang yang kedua gitu. Dan tahun ini oke sebentar azan ya. Baik, para teman-teman semuanya, sambil menunggu gitu ya, buat persiapan dari Mas Haululnya gitu ya. Teman-teman jangan lupa untuk sebentar, boleh dikasih tahu ke teman-teman yang lainnya untuk sebentar akan ada absensi dan untuk bisa mengisi dan jangan lupa untuk follow dari Instagramnya @helloprodigi gitu ya, yang dimana dari Adhikara ini merupakan salah satu program dari Prodigi untuk bisa membangkitkan rasa teman-teman untuk bisa berikut lomba menjadi mahasiswa berprestasi yang ada di Fakultas Informatika. Izin kami follow up. Mas Haulul udah aman? Oke, siap. Siap, boleh dilanjutkan. Oke, kita lanjut teman-teman. Tahun ini kita bisa menyelenggarakan Adhikara lagi ya untuk yang kedua kalinya dan tahun ini Adhikara 2025 didukung oleh CIMB Niaga ya, salah satu bank yang sudah terpercaya gitu ya, yang saat ini mendukung kelancaran Adhikara di tahun 2025 ini. Oke, Adhikara tahun ini teman-teman mengusung tema Beyond Limits Toward Excellence. Jadi apa sih maksudnya tema ini? Tema ini sebenarnya untuk memotivasi teman-teman agar push to the limit. Jadi kalau kata Mas Wildan sebelumnya,
kalau lomba tuh jangan ditunda-tunda gitu ya. Kalau kalian semester 1 start aja gitu. Berapapun berapa kali kegagalannya gitu. Karena eh, gagal di lomba itu nggak akan bikin teman-teman eh, kesulitan gitu ya, nggak akan bikin jadi masalah yang besar gitu, atau bahkan teman-teman dihukum gitu, nggak akan gitu ya. Justru malah teman-teman dapat pelajaran dari sana gitu. Oke, so teman-teman coba push limit teman-teman gitu. Karena dengan begitu teman-teman bisa tahu sebenarnya kemampuannya ada di mana, skillnya ada di mana, kompetensinya ada di mana. Terus toward excellence ini sama dengan slogan Telkom ya, excellence. Ini berarti unggul. Jadi untuk menjadi unggul gimana? Kalimat sebelumnya, push to the limit. Jadi teman-teman coba mulai buka diri gitu ya, coba explore berbagai hal sehingga nanti teman-teman bisa melihat gitu potensi yang ada di diri teman-teman. Jadilah teman-teman manusia unggul gitu. Soalnya nanti teman-teman akan berada di dunia yang kompetitif gitu ya setelah lulus kuliah gitu. Mau kerja ya teman-teman berkompetisi dengan jutaan orang lain yang cari kerja dan lain sebagainya gitu ya. Maka teman-teman harus bisa punya satu keahlian yang ditonjolkan kayak gitu. Oke. Nah, Adhikara ingin mensupport teman-teman supaya bisa menemukan gitu ya minat dan bakatnya. Adhikara 2025 akan menghadirkan 5 kompetisi gitu ya. Ada yang pertama inovasi, data mining, competitive programming, entrepreneurship, dan cyber security. Yang pertama, competitive programming, ini nanti teman-teman akan berlomba memecahkan algoritma gitu ya. Jadi diberikan soal, teman-teman dengan skill problem solving gitu, membuat kode yang efisien, yang efektif gitu ya. Jadi waktunya cepat gitu dibanding teman-teman yang lain, berarti kode teman-teman bagus tuh. Yang diuji apa di sini? Ya, skill programan teman-teman gitu. Jadi yang suka coding nih, anti AI misalnya, ini boleh nih gitu ya. Coba skill programmingnya di sini gitu ya. Kemudian ada cyber security, ini teman-teman lomba untuk menemukan kelemahan dan eksploitasi sistem gitu. Jadi ketika ada sistem yang rentan, teman-teman eksploitasi. Nanti teman-teman diminta mencari flag gitu ya. Nanti ada kode-kode rahasia gitu yang teman-teman harus temukan gitu dengan cara menyerang suatu sistem dan menemukan celah keamanannya. Kemudian nanti ada data mining, ini divisi ketiga ya, yang tadi fans Mas Ardava nih, nah bisa join data mining. Nanti teman-teman akan main dengan data gitu ya, buat model, memprediksi model, mengidentifikasi pola gitu ya untuk tujuan-tujuan tertentu. Terus ada entrepreneurship. Nah, ini teman-teman yang udah suka usaha. Sekarang banyak ya teman-teman yang udah buka affiliate, dropship gitu ya. Anak muda sekarang udah maju. Dan teman-teman harus tahu di Telkom University itu startup itu nanti akan dibina gitu. Jadi salah satu caranya ya teman-teman harus punya ininya dulu, produknya dulu. Nah, di sini teman-teman bisa menguji produknya gitu ya. Membangun idenya lah. Ide bisnisnya gimana gitu ya, yang kreatif dan inovatif gitu ya. Dan kalau bisa sekarang kan era digital gitu, coba integrasikan dengan teknologi gitu. Nanti kalau teman-teman dapat awareness kan, dapat hadiah, dapat juara gitu, bisa dijadikan modal gitu ya. Nanti dapat bisa didaftarkan ke BTP gitu dan seterusnya gitu ya. Yang terakhir ada inovasi, ini yang paling populer gitu ya. Bisa diikuti siapa aja gitu. Yaitu nanti teman-teman berlomba untuk bikin inovasi. Tadi kata Mas Wildan ya, inovasi nggak selalu harus hal yang baru, tapi teman-teman bisa menyelesaikan masalah yang udah ada sebenarnya. Tapi sekarang masih ada celah gitu yang masih bisa teman-teman perbaiki. Nah itu karena kita informatika, mungkin teman-teman bisa bikin inovasi teknologi gitu ya, yang unik untuk menyelesaikan masalah nyata di sehari-hari. Dan inovasi ini tidak terbatas teman-teman. Jadi untuk jurusan data, jurusan software, jurusan TI ya, teknologi informasi, bisa semuanya. Karena nanti masuk bisa bikin software, IoT, prototype gitu ya, atau game gitu. Itu dia 5 lomba yang nanti bisa teman-teman ikuti. Yang perlu teman-teman perhatikan kalau mau ikut Adhikara 2025 adalah timelinenya ya. Jadi
Pendaftaran dan babak penyisian itu akan mulai dibuka pada tanggal 16 November 2025, teman-teman. Di highlight ya. 16 November. Kemudian nanti ada babak penjurian, mentoring, dan pengumuman finalis. Kemudian nanti ada technical meeting. Acara ini dilaksanakan online. Jadi yang PJJ tadi yang bertanya apakah masih bisa ikut, bisa ya, karena itu semua dilaksanakan online. Tapi agar terasa lombanya, nanti teman-teman akan final gitu ya, masuk babak final itu secara offline, onsite gitu ya, presentasi di depan juri, karyanya gitu ya, di bulan Januarian gitu ya. Teman-teman mungkin hadir sehari, 2 hari gitu ya. Kemudian nanti masuk ke awarding gitu ya. Siapa yang juara gitu ya. Nanti teman-teman finalis semua diundang gitu ya. Kemudian akan diumumkan juaranya siapa di sana dan mendapatkan prize pool yang nanti akan dirilis berbarengan dengan pendaftaran dan penyisihan gitu. Oke, jadi ingat jangan khawatir nih buat yang teman-teman PJJ atau yang sekarang masih sibuk karena lombanya bisa online gitu ya dan nanti akan offline di babak final gitu ya dan awarding gitu. Awarding pokoknya jangan sampai kelewatan teman-teman. Oke, dicatat ya. Nah ini throwback tahun lalu ya, bisa dilihat ada foto-foto para juara lah ya. Ini waktu kick off-nya dan ini waktu presentasinya juga ada. Terus sebagai motivasi terakhir gitu ya, ini adalah prestasi di tahun kemarin. Jadi yang 2025 belum di-spill nih. Sebenarnya udah ada gitu ya. Tapi ini sebagai gambaran gitu ya. Dari pembinaan menghasilkan prestasi-prestasi gitu ya. Ini ada 6 tim ya yang masuk juara semua ini di Belmawa. Jadi lomba nasional yang diadakan Dikti gitu ya, bergengsi banget medalinya gitu. Terus ada juga yang internasional, ini yang kemarin ke Amerika ya, ke kantornya Microsoft di Silicon Valley. Kemudian ada IEEE di Malaysia dan ini tadi Mas Wildan ya, global winner di World Computer Hacker gitu ya. Nah, last but not least, ini QR harus teman-teman scan sekarang gitu ya, karena segala informasi tentang Adhikara nanti akan teman-teman dapatkan di sini gitu ya. Apa aja benefit yang didapatkan ketika teman-teman ikut Adhikara? Kalau juara dapat uang pembinaan tentunya. Seluruh peserta dapat TAK dan sertifikat gitu ya. Tentu nanti yang sudah juara akan kita bina gitu ya, supaya nanti bisa ikut gemastik dan lain sebagainya gitu ya di tahun depan gitu ya. Jadi scan sekarang mungkin. Aku kasih waktu berapa detik nih Mas Dani? Boleh kita berikan selama 1 menit 1 pertama. menit, oke boleh. Kita tunggu nih teman-teman, silakan ya. Di screenshot dulu boleh. Di screenshot dulu boleh banget. Dan di sini benefitnya aja kita bisa breakdown gitu ya. Sambil menunggu selama 1 menit sampai 15.08. Ini udah mendapatkan uang pembinaan ya Mas Ulul ya? Iya, buat para juara nanti ada hadiahnya dong. Ada hadiahnya. Wow, luar biasa. TAK-nya, sertifikat tuh. Mentoring dengan Ya, mahasiswa berprestasi langsung. Komunitas betul. kompetisi, pengembangan skill and banyak lagi lainnya benefit-benefit teman-teman akan dapatkan seperti itu. Betul. Dan bisa dilihat Ini Mas Dani yang perlu di-highlight. apa tuh Mas? Golden ticket untuk masuk Prodigi. Oh, langsung dari ketuanya yang bilang guys. Nah, join Adhikara langsung mendapatkan golden ticket untuk join ke lab Prodigi. Wow, luar biasa. Tuh. Oke, waktu sudah menunjukkan 15.08. Jadi teman-teman jangan lupa di screenshot dulu, dicatat dulu ya. Terus langsung dicek. Jangan lupa follow buat Instagramnya apa Mas Saulul? @helloprodigi. @helloprodigi. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak buat Mas Haulul. Apa ada kata penutup? Silakan. Oke, kata penutupnya cuma satu. Jangan lupa ikut Adhikara 2025. Yeay, luar biasa. Kalau begitu terima kasih kami ucapkan kepada Mas Haulul atas pemaparan materinya dan
Buat para teman-teman semuanya, ya terima kasih banyak sudah ingin join pada sosialisasi kita pada hari ini dan juga merupakan kegiatan dari pendidikan karakter, yaitu di mata kuliah pendidikan karakter Fakultas Informatika gitu ya. Dan teman-teman semuanya ada 331 orang. Habis ini kita akan dibantu untuk teman-teman panitia untuk di-share ke kolom chat untuk dari segi link absensinya gitu ya. Dan sedikit menyimpulkan bahwa selama 2 jam kita bersama itu teman-teman mendapatkan banyak sekali, mulai dari Mas Wildan tadi ya memberikan tips jangan mencari orang-orang yang red flag gitu ya. Terus tadi juga dari segi Mas Dava gitu ya, jangan lupa untuk jangan sampai burn out ketika memang orang-orang sedang mengikuti lomba ataupun sibuk apapun gitu ya, jangan sampai burn out karena di luar sana banyak sekali metode-metode yang bisa teman-teman pakai dari segi untuk manajemen dari segi waktunya, manajemen organisasinya, manajemen lombanya dan sebagai manajemen timnya juga gitu ya. Dan teman-teman semuanya, ya jangan lupa di akhir kata tadi Mas Haulul jangan lupa untuk bisa join ke Adikara gitu loh, untuk bisa membangkitkan rasa-rasa ingin untuk lomba gitu ya, sehingga teman-teman tahu oh ternyata lomba tuh kayak gini loh, oh ternyata lomba untuk yang di luar sana tuh Belma tuh kayak gini tahu kayak gitu. Nah sehingga nanti dari para teman-teman itu sudah tahu nih untuk mengikuti Belma seperti Gemasti, P2MW gitu ya, LIDM, PKM dan lain-lainnya seperti itu. Dan kalau begitu teman-teman sudah saya berikan tadi selama 2 menit untuk bisa melakukan pengisian absensi gitu ya. Dan teman-teman semuanya, saya Daniandra Prayudi Silham mewakili dari Prodigi Laboratory bersama